Saat itu, Ling memberanikan diri untuk menghampiri Gusun dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi tak disangka Gusun malah menolak perasaan Ling. Bahkan penolakan tersebut didengar oleh semua orang yang ada di sana karena Gusun memakai mic di baju toganya. Penolakan Gusun benar-benar membuat Ling merasa sangat sedih dan malu. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Everyone Love Me full episode versi bioskop singkat. Drama Cina Everyone Love Me menceritakan tentang perjalanan cinta Gusun diperankan oleh Lin Yi dan Yu Qianlin diperankan oleh Zhou Yi. Kisah cinta mereka berawal ketika perasaan Ling yang ditolak oleh Gusun karena Gusun menyukai orang lain. Sampai akhirnya Ling melampiaskan hal itu dengan bermain game. Namun tak disangka sosok asli teman bermain game yang Gusun sukai adalah Ling. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Dan bagaimanakah reaksi Gusun saat mengetahui bahwa Ling adalah teman bermain game yang ia sukai selama ini? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Ling sedang memainkan sebuah game. Di sana bersamaan seorang pria tampan yang bernama Gusun terus memperhatikan teknik permainan Ling. Cara bermain Ling benar-benar membuat Gusun dan teman-temannya terlihat sangat terpukau. Dan benar saja akhirnya Ling berhasil memenangkan game tersebut. Ling juga langsung menjadi bahagia sebab game yang ia mainkan adalah game ciptaan Gusun. Sementara itu, Gusun baru menyadari jika sosok dengan nickname dalam game kue tambang ketan yang ia sukai juga ada di sana. Dan Ling pun masih sangat excited ketika mengetahui game yang Gusun ciptakan berhasil memenangkan juara 1. Lalu saat Ling meninggalkan area game, Gusun masih terus saja mencari keberadaannya. Walaupun saat itu Gusun belum mengetahui bahwa Ling adalah sosok di balik pemain game yang bernama Kue Tambang Ketan. Keesokan harinya, Gusun sedang diomeli oleh teman-temannya sebab ia yang menolak semua tawaran pekerjaan karena Gusun ingin mendirikan perusahaan game sesuai dengan yang ia impikan selama ini. Hal tersebut pun membuat teman-teman Gusun terpaksa menerima semua keputusannya. Di sisi lain, Ling masih terus sibuk bekerja. Namun kali ini Ling malah ingin mengundurkan diri dari perusahaan itu. Keputusannya sempat membuat beberapa teman terkejut, tetapi tidak dengan Yin. Ia malah terlihat bahagia atas keputusan Ling. Bahkan Yin juga mengajak semua rekannya untuk makan bersama sebagai bentuk perpisahan Ling. Namun ajakan Yin langsung membuat Ling membayangkan hal yang membuatnya merasa begitu bosan dengan kebersamaan tersebut. Alhasil, Ling segera menolak ajakan Yin dan memilih pergi menemui atasan mereka yang bernama Chen. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gusun ada di sana. Melihat wajah tampan Gusun membuat Ling benar-benar sangat terpukau. Ternyata Gusun akan bekerja di perusahaan tersebut. Hal itu membuat Ling merasa begitu menyesal, sebab Ling malah membuat keputusan sendiri untuk mengundurkan diri. Ling juga langsung menceritakan hal buruk itu pada temannya, sampai membuat Ling mengingat kembali kenangan 2 tahun yang lalu, di saat Ling pertama kali bertemu Gusun dan langsung jatuh cinta padanya. Sementara itu, Gusun dan rekan yang lain sedang rapat bersama. Kali ini Gusun akan menjadi penanggung jawab divisi ke-9 perusahaan HC Game. Tetapi para anggota direksi terlihat tidak terlalu menyukai ide Gusun. Namun Gusun tetap ingin membuktikan pada mereka semua bahwa ia bisa menciptakan permainan yang spektakuler. Lalu Gusun dan Junnan bergegas pergi membereskan ruangan mereka. Mereka juga terlihat sangat bersemangat untuk mulai menciptakan game AAA. Di hari berikutnya, Ling pergi ke sebuah fun game. Tak disangka di sana ia malah kembali bertemu dengan Gusun. Pertemuan itu langsung membuat Ling memanfaatkan kesempatan tersebut agar bisa mendekati Gusun. Tetapi kenyataannya usaha Ling terus saja tidak berjalan mulus. Lalu ketika Ling ingin pergi dari sana, ia kembali mendapatkan pesan grup sebab teman grup Ling mengajaknya bermain game bersama.
Tak disangka saat itu, Ling dan Gusun masih belum mengetahui sosok di balik nama-nama samaran pemain yang ada di balik grup tersebut. Kemudian, Ling dan Gusun sama-sama diberikan informasi oleh guru mereka tentang jadwal ujian PJOK susulan karena mereka kuliah di satu universitas. Lalu mereka pun bermain game bersama. Gusun yang mengetahui bahwa Ling sedang patah hati membuatnya langsung menjadi patah semangat. Sebab Gusun baru menyadari jika ternyata Ling sudah menyukai seseorang. Namun ketika Ling menjelaskan bahwa ia belum memiliki pasangan, membuat Gusun merasa begitu lega. Karena Gusun masih memiliki kesempatan untuk mendekati Ling. Di hari-hari berikutnya, Gusun dan Ling masih terus bermain game bersama. Tetapi di saat mereka berdua saling bertemu, Gusun malah tidak menerima keakraban yang Ling tunjukkan padanya. Padahal Gusun terlihat sangat menyukai sosok Ling di in-game. Hanya saja mereka belum menyadari hal tersebut. Tetapi mereka benar-benar begitu akrab ketika sedang menjadi sosok pemain game. Sebelum lanjut ke cerita, ada fakta kecil nih guys. 94% penonton di channel ini ternyata belum subscribe. Kalau kamu salah satunya, yuk bantu tekan tombol subscribe biar kami makin semangat menghadirkan alur drama Cina yang bikin kalian betah nonton. Saat itu Yin Sui sedang mengajak Ling untuk melakukan tes menjadi wanita polos. Sebab Gusun menyarankan Ling menjadi sosok wanita seperti itu agar laki-laki yang Ling sukai membalas perasaannya. Dan walaupun Ling tidak cocok sama sekali menjadi wanita polos, namun ia tetap ingin berusaha menjadi wanita tersebut. Lalu Ling mendapatkan kabar tentang pengumuman daftar peringkat mingguan. Tak disangka karya desain Ling berhasil menduduki peringkat pertama. Hal itu membuat Ling merasa sangat bahagia. Bahkan ada seseorang yang ingin memesan karya Ling dengan harga yang cukup tinggi. Keesokan harinya, Ling baru saja terbangun karena Jie yang menghubunginya. Kali ini Jie memberitahu bahwa sarung tangan Ling tertinggal di perusahaan. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling bergegas pergi agar ia bisa bertemu dengan Gusun. Tak berselang lama, Ling pun sampai di perusahaan. Saat itu Ling langsung melihat keberadaan Gusun. Namun Ling malah salah paham sebab ia mengira jika Gusun sengaja menahan pintu lift hanya untuk dirinya. Ternyata Gusun ingin menunggu Junnan. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja rambut Ling terjepit di pintu lift. Awalnya Ling menjadi sangat histeris karena hal itu. Tetapi ternyata situasi tersebut tidak semenyeramkan yang Ling bayangkan. Karena Gusun dengan mudah menarik rambut Ling. Namun Gusun masih saja tidak memperdulikan sikap Ling pada dirinya. Namun perasaan Ling menjadi sangat berbunga-bunga. Sebab Ling baru menyadari bahwa ia berhasil membuat Gusun mengingat dirinya. Walaupun Gusun tetap bersikap cuek pada Ling. Kemudian Ling pun menghampiri Chen. Saat itu Ling meminta agar Chen membantunya kembali bekerja di perusahaan HC Game. Tetapi Chen merasa Ling akan sulit untuk bisa kembali bekerja di perusahaan tersebut. Lalu Ling pun bergegas menemui Jie untuk mengambil sarung tangannya. Namun Ling malah harus melihat sikap angkuh Yin. Apalagi Yin juga merendahkan Ling hanya karena Ling yang ingin kembali ke perusahaan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja server mereka mengalami sedikit masalah. Jiang juga ada di sana melihat kepanikan para karyawannya. Namun tak disangka ketika Gusun ada di ruangan itu, ia langsung berhasil membuat Ling semakin terpukau. Sebab ia begitu pintar menyelesaikan masalah server tersebut dengan sangat mudah. Di malam hari, Ling pergi ke aula kampus untuk berlatih barongsai. Di sana ia mendapati seseorang yang sudah berada di dalam jubah barongsai. Awalnya Ling mengira jika orang itu adalah Yin Sui, namun ternyata Gusunlah orang di balik jubah tersebut. Mengetahui hal itu membuat Ling menjadi sangat malu. Tetapi tingkah Ling membuat Gusun mengingat kejadian 2 tahun yang lalu, dan ia memanggil Ling dengan sebutan si tukang curang. Kemudian ketika Ling sudah berada di kamar asrama, ia kembali mendapatkan ajakan Gusun untuk bermain game bersama. Akhirnya mereka pun memainkan game tersebut. Tetapi Ling malah kalah dari Gusun. Keesokan harinya, Ling pergi ke sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan. Gusun dan Junnan juga sedang merekrut beberapa pelamar untuk bergabung bersama mereka. Namun di pertengahan interview, Ling mendapatkan telepon dari Chen. Ternyata saat itu Ling berhasil mendapatkan kesempatan untuk kembali bekerja di perusahaan HC Game. Bahkan Jiang sendirilah yang berbicara pada Ling. Mengetahui kabar baik itu langsung membuat Ling merasa sangat bahagia.
Setelah itu, Ling kembali ke ruang aula kampus untuk berlatih barongsai. Gusun juga ada di sana bersama mereka. Melihat adanya kesempatan baik membuat Ling langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba mendekati Gusun. Namun sikap agresif Ling malah membuat Gusun menghindarinya. Tetapi usaha Ling berhasil membuat Gusun berada di satu tim yang sama dengan dirinya. Namun ketika mereka berlatih bersama, sikap Ling malah terus saja membuat Gusun merasa sangat ilfil. Sebab Ling mengeluarkan segala cara agar bisa menarik perhatian Gusun. Di malam hari, Gusun dan Junnan masih sibuk mencari pendesain yang ahli. Awalnya mereka hampir saja memilih Ling, tetapi ada karya orang lain yang membuat Gusun tertarik. Namun setelah mencoba bermain game bersama dan berbincang secara online, orang tersebut malah menolak tawaran Gusun ketika mengetahui mereka bekerja di perusahaan HC Game. Dan keesokan harinya, Ling mulai bekerja seperti biasa. Kali ini, Ling membantu Chen mengantarkan berkas pada Gusun untuk ditandatangani, karena Ling ingin bertemu dengan Gusun. Lalu, sesampainya di ruangan Gusun, Ling terus saja terpesona dengan ketampanan Gusun. Bahkan Ling langsung membayangkan hal-hal romantis di antara mereka berdua. Tetapi kenyataannya, Ling harus menerima rasa malu karena ulahnya sendiri. Sebab semua kertas yang ia bawa malah terbang begitu saja mengenai wajahnya. Namun hal itu masih dimanfaatkan Ling untuk bersikap lemah lembut pada Gusun. Sampai Gusun merasa sedikit takut dengan sikap lemah lembut Ling. Saat itu Ling merasa Gusun menahan dirinya untuk pergi dari sana. Namun ternyata tali baju Ling lah yang tersangkut di patung milik Gusun. Hal tersebut benar-benar membuat Ling merasa sangat malu. Kemudian Ling kembali ke ruangannya. Kali ini Ling mendapatkan peringatan dari Wei agar Ling bekerja semaksimal mungkin. Mengetahui hal itu langsung membuat Yin memberikan ejekan pada Ling. Sebab hubungan mereka berdua memang tidak terlalu akur. Namun Ling berhasil membuat Yin terdiam. Dan Ling segera mengerjakan pekerjaannya sampai tengah malam. Keesokan harinya Ling menyerahkan pekerjaannya pada Wei. Tetapi Wei masih belum puas dengan hasil gambar yang Ling kerjakan. Akhirnya Ling terus bekerja lembur hanya untuk merevisi karyanya. Alhasil Ling memutuskan untuk menghubungi Gusun dan bertanya tentang pendapat Gusun mengenai penyambutan festival tahun baru agar Ling bisa mendapatkan sedikit ide. Tak disangka jawaban Gusun benar-benar berhasil membuat Ling mendapatkan ide untuk karyanya. Di hari berikutnya, Junnan memberikan informasi jika ternyata orang yang menolak rekrutan mereka sebagai kepala desain adalah Wei. Bahkan Wei juga pernah membuat sebuah game seperti game yang ingin diciptakan oleh Gusun. Hanya saja Wei berada di satu tim yang sama dengan Jiang. Namun hal itu tidak membuat mereka menyerah. Sebab mereka masih berusaha mengajak Wei berbicara langsung di parkiran perusahaan. Tetapi usaha Gusun belum berhasil membuat Wei bersedia bergabung bersama tim mereka. Akhirnya Gusun dan Junnan membuat kesepakatan pada Wei. Jika pengajuan proyek mereka berhasil diterima, maka Wei harus bersedia bergabung bersama mereka. Kemudian Gusun mulai membicarakan proyek game pada beberapa rekan satu timnya. Tak disangka mereka semua benar-benar saling mendukung dan memberikan saran yang sangat menakjubkan. Lalu pada saat jam istirahat tiba, grup game daring Gusun kembali berbunyi. Kali ini Gusun, Ling, Luo, dan Xiao mengobrol dengan begitu asyik. Namun obrolan itu malah membuat Xiao memberitahu bahwa Gusun menyukai Ling. Alhasil Gusun langsung menjadikan layar komputer Xiao mati total. Di malam hari setelah Ling menyelesaikan pekerjaannya, ia melihat seekor anjing yang sangat lucu berada di luar gedung perusahaan. Tak berselang lama Gusun pun ada di sana. Melihat kedatangan Gusun langsung membuat Ling berpura-pura takut dengan anjing agar ia mendapatkan pertolongan dari Gusun. Namun tak disangka ada seorang pengendara motor yang hampir menabrak anjing tersebut. Hal itu membuat Ling dengan sigap segera menyelamatkan anjing tersebut. Gusun juga secara spontan ikut melindungi mereka berdua. Kejadian itu pun semakin membuat Gusun merasa aneh dengan sikap Ling. Lalu Ling memberanikan diri untuk memperlihatkan jika ia ingin bergabung dengan divisi ke-9. Tetapi usaha Ling tetap gagal membuat Gusun merekrut dirinya untuk bergabung di tim divisi ke-9. Setelah itu, ketika Gusun sedang makan bersama Junnan, Gusun masih benar-benar terlihat menyukai sosok Ling di dunia game. Namun Gusun gengsi untuk mengakui hal tersebut. Ditambah lagi, Gusun dan Ling belum mengetahui sosok asli teman game online mereka. Lalu tak berselang lama, Ling juga ada di restoran itu.
Keberadaannya membuat Junnan langsung mengajak Ling untuk bergabung bersama mereka. Kebersamaan tersebut membuat Ling terlihat sangat gugup. Sementara Gusun malah tidak menyukai kebersamaan itu. Namun mereka mendapatkan kesempatan mengobrol berdua. Walaupun obrolan tersebut tidak begitu akrab. Sampai akhirnya Ling harus terburu-buru pergi karena gerbang asrama kampusnya akan segera ditutup. Kemudian sembari menunggu lampu hijau, Ling melihat pemandangan di langit yang begitu indah. Ia juga membagikan keindahan itu di grup game online-nya. Melihat kiriman foto Ling membuat Gusun bergegas keluar dari restoran karena ia berpikir bahwa sosok kue tambang ada di sekitar restoran tersebut. Menyadari keberadaan Gusun membuat Ling mengira jika sosok idola kampus adalah Gusun. Tetapi Ling langsung mengurungkan kembali pemikirannya itu dan mereka berdua pun saling mengobrol lewat kiriman pesan. Keesokan harinya, Ling kembali memperlihatkan hasil karyanya pada Wei dan Jiang. Tadi sangka hasil akhir karya Ling berhasil diterima oleh kedua atasannya. Setelah itu, ketika Ling ingin bersiap untuk pulang, ia malah bertemu dengan Gusun di lift. Pertemuan tersebut langsung membuat Ling merubah sikapnya menjadi wanita yang lemah lembut. Perubahan itu membuat Gusun terlihat ingin segera pergi menjauh dari Ling. Di malam hari, Ling dan Gusun kembali bermain game. Namun setiap kali bermain game mereka juga terus saling menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama. Saat itu, Ling dan Gusun sedang berada di aula kampus karena mereka akan berlatih barongsai. Namun penampilan Ling malah membuat Gusun merasa sangat ilfil. Tetapi Ling rela mempermalukan dirinya hanya untuk bertemu dengan pria tampan seperti Gusun. Akhirnya mereka pun mulai berlatih dengan properti yang sudah Ling siapkan. Namun di pertengahan latihan, Ling malah terjatuh. Kecelakaan tersebut membuat Ling ingin memanfaatkannya agar bisa mendapatkan perhatian dari Gusun. Tetapi Ling sama sekali tidak mendapatkan hal itu. Bahkan Ling malah kembali terjatuh. Dan hal tersebut membuat Ling ingin berada di pelukan Gusun. Di hari berikutnya, tibalah waktu untuk tim Jiang dan tim Gusun mengajukan proyek game mereka. Tadi sangka dengan kecerdasan Gusun, ia berhasil memperlihatkan keunggulannya di hadapan semua orang. Dan akhirnya proyek game ciptaan tim Gusun berhasil diterima oleh pihak perusahaan. Lalu Gusun segera mengucapkan terima kasih pada Ling, karena Ling juga membantu Gusun mendapatkan beberapa ide. Gusun dan semua anggota timnya pun berhasil mendapatkan ruangan baru untuk mulai bekerja sama dengan baik. Di malam hari, Ling bersama beberapa temannya sedang makan bersama di sebuah restoran. Tak berselang lama, Gusun dan anggota timnya juga ada di sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Namun tanpa sengaja Gusun malah menyenggol lutut Ling. Hal itu benar-benar membuat Ling menjadi sangat canggung. Dan tadi sangka mereka berdua malah sama-sama asyik mengirim pesan di grup game online. Gerak-gerik Ling pun langsung membuat Gusun berpikir jika sosok di balik kue tambang adalah Ling. Alhasil, Gusun memberikan beberapa pertanyaan untuk membuktikan firasatnya. Tetapi Ling memberikan jawaban bohong sebab ia ingin tetap terlihat sebagai wanita yang lemah lembut di hadapan Gusun. Akhirnya Gusun pun mengurungkan pikirannya tentang sosok kue tambang. Lalu Gusun pergi meninggalkan mereka semua. Kepergian Gusun membuat Ling segera mengikutinya. Bahkan Ling terus saja beralasan agar bisa pulang bersama Gusun. Beruntung usaha Ling kali ini membuahkan hasil. Selama di perjalanan, suasana terasa begitu canggung. Apalagi Gusun yang terus memperlihatkan rasa ketidaksukaannya pada Ling. Sementara Ling tidak pernah putus asa untuk mendapatkan hati Gusun. Walaupun ia terus saja berakting sebagai gadis polos yang lemah lembut. Beberapa hari kemudian Gusun bertemu dengan Luo dan mereka makan siang bersama. Kali ini Luo mempertanyakan tentang perkembangan hubungan Gusun dan kue tambang. Namun Gusun masih saja gengsi untuk mengakui perasaannya. Alhasil Gusun kembali mengajak Ling untuk mengobrol di grup game online mereka. Saat itu Gusun terus berusaha mengajak Ling untuk bertemu walaupun bersama teman-teman game yang lainnya. Namun usaha Gusun malah terus ditolak oleh Ling. Di malam hari, semua orang terlihat sangat gembira menyambut malam tahun baru. Ling dan Yin Sui juga bersenang-senang bersama. Sampai tanpa sengaja mereka melihat keberadaan Gusun.
Akhirnya mereka menikmati keindahan kembang api bersama walaupun tidak saling berdekatan. Namun Ling sempat mengirimkan sebuah foto. Foto tersebut langsung membuat Gusun mencari keberadaan Ling. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ling. Dan saat tiba pukul 12 malam, Gusun pun tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru pada Ling. Sampai akhirnya Gusun menyadari keberadaan Ling yang juga ada di sana menikmati keindahan malam tahun baru itu. Saat itu, Ling dan Gusun benar-benar terpisah karena ada banyak sekali orang di tempat tersebut. Akhirnya, Ling dan Yin Sui memutuskan untuk pulang ke rumah sebab Ling juga tidak bisa menemukan Gusun. Namun, sebenarnya Gusun masih terus mencari keberadaan kuil tambang. Sementara itu, Ling sudah sampai di rumah. Kali ini, Ling dan Yin Sui berada di bathtub sembari menikmati malam tahun baru tersebut. Mereka juga membahas ucapan sosok Gusun di game online yang tiba-tiba saja memberikan ucapan selamat tahun baru pada Ling. Tetapi Ling tidak terlalu memperdulikan hal itu. Keesokan harinya tibalah waktu ujian barongsai. Namun lagi-lagi Ling masih terus saja membuat ulah karena ia memakai pakaian yang tidak sewajarnya. Tak berhenti di sana, Ling juga kembali berulah ketika ia dan Gusun menampilkan barongsai. Sebab Ling yang tiba-tiba saja memberikan atraksinya sendiri. Hal tersebut benar-benar membuat Gusun semakin merasa ilfil pada Ling. Beruntung, mereka berhasil lulus dalam ujian itu. Hanya saja, Ling baru menyadari jika kelakuannya sangat tidak disukai Gusun dan membuat dirinya menjadi begitu malu. Kemudian, ketika Ling dan Yin Sui pergi dari sana, obrolan grup game online Gusun kembali dimulai. Kali ini, Gusun baru mengetahui jika sosok kue tambang menyukai mie daun ketumbar. Hal tersebut langsung membuat Gusun ingin mencoba memakannya. Walaupun Gusun sangat tidak menyukai daun itu. Tak berselang lama, Ling juga ada di kedai mie tersebut. Melihat Gusun sedang menyantap mie daun ketumbar membuat Ling merasa begitu bahagia. Karena mereka sama-sama menyukai makanan itu, Ling pun tidak berhenti memandangi Gusun. Sampai membuat Junnan menyadari bahwa Ling menyukai Gusun. Lalu saat Gusun ingin pergi dari sana, Yin Sui terus memaksa Ling untuk meminta kontak Gusun. Agar usaha Ling tidak selalu bertepuk sebelah tangan. Apalagi kartu identitas Gusun juga terjatuh di kedai itu. Hal tersebut bisa Ling pergunakan sebagai alasan untuk menghampiri Gusun dan mendapatkan kontaknya. Namun keberuntungan masih tidak berada di pihak Ling karena sikap lemah lembutnya terus saja membuat Gusun semakin tidak menyukai Ling. Bahkan ternyata kartu identitas itu bukanlah milik Gusun. Alhasil Ling harus menahan rasa malu yang begitu besar. Kejadian tersebut membuat Ling memutuskan untuk kembali ke kedai mie. Di sana, Ling melampiaskan kekesalannya sampai membuat semua orang merasa ketakutan. Ling juga berkeinginan untuk menjadi dirinya sendiri sebab mungkin saja Gusun menyukai sikap asli Ling. Keesokan harinya, Ling sedang berada di perusahaan. Saat itu ia melihat Gusun yang sibuk bekerja. Kesibukan tersebut Ling pergunakan untuk mengambil beberapa foto Gusun. Tetapi Gusun malah menyadari keberadaan Ling. Sampai membuat Ling merasa terkejut karena hal itu. Kemudian Gusun dan semua rekan kerjanya rapat bersama membicarakan kelanjutan proyek mereka. Gusun juga membagikan beberapa tugas bagi setiap bidang yang ada di divisinya. Hubungan kerjasama mereka pun terlihat berjalan dengan baik. Gusun juga meminta Wei merekrut seorang anggota untuk membantu pekerjaannya. Di sisi lain, Ling sedang memperlihatkan hasil pekerjaannya pada Yin. Namun tingkah Yin malah selalu membuat Ling merasa kesal. Ling pun pergi menemui kepala desain mereka yang baru. Namun desain dan saran yang Ling berikan tidak diterima dengan baik sebab mereka memiliki pendapat yang berbeda. Lalu Ling langsung mengeluhkan apa yang baru saja terjadi di grup game online-nya. Tak disangka setiap hal yang berhubungan dengan sosok Ling di game selalu berhasil membuat Gusun terlihat sangat bahagia. Di malam hari, Ling kembali membuat desain terbaru. Ia juga mengupload desain tersebut di akun sosial medianya. Dan benar saja banyak sekali orang yang menyukai desain Ling. Tetapi mereka tidak mengetahui siapa pemilik akun sosial media itu yang sebenarnya. Keesokan harinya, Ling bekerja seperti biasa. Kali ini ia bertemu dengan Wei di lift perusahaan. Saat itu Wei memberitahu Ling tentang kesempatan yang bisa Ling dapatkan untuk bekerja di divisi Gusun.
karena mereka sedang melakukan perekrutan anggota baru. Mengetahui hal tersebut membuat Ling terlihat sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik agar bisa lulus menjadi anggota divisi Gusun. Lalu ketika berada di meja kerjanya, Ling tidak berhenti memikirkan ide-ide terbaru. Bahkan Ling sampai rela bekerja lembur. Dan di hari berikutnya, Ling kembali berada di satu lift yang sama dengan Gusun. Saat itu, Gusun dan Junnan melihat Ling sedang memperlihatkan desain proyek game mereka. Namun hal tersebut malah membuat Gusun meremehkan Ling. Kemudian, Ling mulai mendapatkan beberapa ide cemerlang. Hal itu langsung membuat Ling memulai desainnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, akhirnya Ling berhasil menyelesaikan desain tersebut. Tetapi Yin terus bersikap jahat pada Ling karena ia sengaja memutuskan koneksi internet. Hal itu membuat Ling terkendala mengirimkan desainnya ke divisi Gusun. Alhasil, Ling berusaha mengantarkan file desain tersebut. Namun Gusun sudah terlanjur tidak menerimanya karena ia sangat memperhatikan waktu. Hal itu pun membuat Ling terlihat begitu kesal dan kecewa. Sementara Wei masih terus berusaha membuat Gusun memberikan kesempatan pada Ling. Tetapi usaha Wei tetap tidak berhasil. Saat itu, Ling dan Yin Sui sedang bertanding game Army of Two. Mereka juga mendapatkan semangat dari semua orang yang ada di sana. Tak disangka ternyata lawan tim mereka adalah Gusun dan Junnan. Mengetahui hal tersebut membuat mereka menjadi sangat terkejut. Bahkan kali ini, Ling benar-benar memperlihatkan sikap aslinya. Di malam hari, Ling kembali mengajak tim di grup game online-nya untuk bermain bersama karena ia sedang merasa kesal. Tetapi hanya Gusun yang membalas pesan Ling di grup tersebut. Ling juga menceritakan kekesalannya pada Gusun dan mereka pun memutuskan untuk bermain bersama. Tak disangka omelan Ling langsung membuat Gusun mengingat perkataan Ling ketika berada di tempat fun game. Namun di permainan kali ini Gusun malah mengalah pada Ling. Hal itu membuat Ling merasa ada yang aneh pada sosok Gusun di game tersebut. Keesokan harinya, ketika Ling sedang berada di perusahaan, ia tanpa sengaja melihat seorang teman yang sedang bermain game. Tetapi cara permainannya membuat Ling geram. Alhasil, Ling langsung menggantikannya untuk memenangkan game itu. Tak berselang lama, Gusun pun ada di sana. Dan ia melihat apa yang sedang Ling lakukan. Hal tersebut membuat Gusun sadar jika Ling sudah membohonginya, sebab Ling pernah mengatakan bahwa ia tidak menyukai jenis game seperti itu. Gusun juga masih merasa tidak mungkin jika sosok kue tambang yang sebenarnya adalah Ling. Di malam hari, Ling sedang bersiap untuk pulang, tetapi ia sempat berpapasan dengan Gusun. Pertemuan itu membuat Gusun memuji desain Ling. Namun Ling mulai mempertahankan harga dirinya dengan tidak terlalu merespon apa yang Gusun katakan. Kemudian Ling dan Yin Sui makan mie bersama. Kali ini Ling terlihat sangat bahagia karena Gusun memuji dirinya. Kebahagiaan tersebut sampai membuat Yin Sui tidak bisa menikmati makanan itu dengan tenang. Pujian tersebut juga langsung membuat semangat Ling untuk mendekati Gusun menjadi lebih besar. Lalu Ling pun memutuskan kembali ke perusahaan untuk memberikan cemilan malam pada Gusun. Namun Ling malah harus melihat ada seorang wanita yang sedang mendekati Gusun. Walaupun Gusun menolak ajakan wanita itu, tetapi Gusun malah mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Mendengar hal tersebut langsung membuat Ling tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Ling pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kali ini, suasana hati Ling sedang tidak baik. Bahkan Ling sampai membayangkan keromantisan Gusun bersama pacarnya. Dan ketika Ling tiba di asrama, ia langsung menangis untuk melampiaskan suasana hatinya yang begitu buruk. Melihat kondisi Ling membuat Yin Sui menjadi sangat prihatin. Ia juga terus berusaha menenangkan Ling. Di hari berikutnya, Ling dan Gusun terus melakukan aktivitasnya masing-masing. Sampai di 3 bulan kemudian, Ling diberitahu oleh Jie jika perusahaan akan membentuk semangat tim dengan berlibur bersama. Namun Ling tidak ingin mengikuti acara itu, sebab ia berpikir bahwa Gusun akan membawa pacarnya ke acara tersebut. Tetapi Jie terus saja membujuk Ling, sampai akhirnya Ling bersedia mengikuti acara itu. Keesokan harinya, Ling bersama teman-teman yang lain sudah sampai di suatu tempat. Kali ini, Ling baru mengetahui dari Junnan jika sebenarnya Gusun tidak memiliki pacar. Bahkan Gusun belum pernah berpacaran sama sekali. Mengetahui hal itu membuat suasana hati Ling langsung berubah menjadi sangat baik.
Tibalah acara pesta kostum perusahaan Hasek Game. Saat itu semua orang memakai kostum sesuai dengan yang mereka inginkan. Ling juga terlihat sangat cantik dengan pakaian yang ia kenakan. Tetapi Ling terus saja mencari keberadaan Gusun. Mereka semua pun bermain bersama. Tak disangka Ling dan sosok yang mirip seperti Gusun berhasil memenangkan permainan tersebut. Ling juga mengira sosok itu adalah Gusun. Namun ternyata laki-laki tersebut bukanlah Gusun. Hal itu membuat Ling menjadi sangat terkejut. Apalagi semua orang yang ada di sana meminta mereka berdua berciuman. Alhasil Ji mengganti hadiah tersebut dengan mendekatkan hidung mereka selama 30 detik. Tetapi Ling tetap saja terlihat tidak bersedia melakukan hal itu. Mengetahui respon Ling membuat Gusun memutuskan untuk menggantikan Zeng. Namun ternyata Gusun malah menggantikan Ling. Kebaikan Gusun membuat Ling langsung berterima kasih padanya. Kemudian ketika Ling berada di kamar hotel, ia masih merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas apa yang Gusun lakukan untuk dirinya. Tak berselang lama, Jie pun ada di sana. Saat itu Jie memperlihatkan obat peredam mabuk. Jie juga memberitahu bahwa semua anggota divisi Gusun sedang mabuk. Mengetahui hal tersebut membuat Ling segera menemui Gusun. Namun Zeng malah ingin mencium Ling karena ia sedang dalam kondisi mabuk. Beruntung Gusun segera menghentikan Zeng. Sampai akhirnya Gusun dan Ling menjadi saling berpandangan. Gusun pun akhirnya jatuh pingsan di pelukan Ling. Situasi itu hampir membuat Ling ingin mencium Gusun. Keesokan harinya, Gusun baru saja terbangun. Saat itu ia diberitahu oleh Junnan bahwa Ling lah yang membawanya kembali ke kamar hotel. Perkataan tersebut membuat Gusun mengingat ketika Ling membawanya ke kamar itu. Setelah itu, saat Gusun dan Ling sudah berada di asrama masing-masing, mereka kembali bermain game bersama. Kali ini, Ling menceritakan jika ia sudah benar-benar memiliki kesempatan untuk bisa bersama laki-laki yang ia sukai. Mendengar hal tersebut membuat Gusun terlihat begitu kesal. Tetapi Gusun memberikan saran agar Ling segera mengungkapkan perasaannya. Karena bisa jadi laki-laki yang Ling sukai malah menyukai orang lain. Di malam hari, Ling melihat sosok laki-laki yang mengungkapkan perasaannya dengan begitu romantis. Namun grup game online Ling malah terlalu sibuk. Sebab Gusun yang terus saja mengatakan bahwa perasaan cinta Ling pasti akan ditolak. Padahal Ling belum mencobanya sama sekali. Beberapa hari kemudian tibalah hari kelulusan mahasiswa di kampus Ling. Kali ini Ling terlihat begitu cantik. Bahkan ia juga mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Gusun. Namun setelah selesai bersiap, Ling malah dihampiri oleh seorang wanita yang juga ingin mendekati Gusun. Alhasil Ling memberikan beberapa saran pada wanita itu. Tetapi tanpa Ling sadari, semua saran yang ia berikan adalah sosok wanita yang Gusun sukai. Lalu mereka semua melakukan sesi pemotretan. Ling juga terus mencari keberadaan Gusun. Namun saat itu terjadi sedikit kesalahpahaman. Sebab Gusun mengira bahwa orang yang memainkan akun game Ling adalah sosok kue tambang. Padahal adik sepupu Ling lah yang sedang memainkannya. Gusun juga menjadi panik karena adik sepupu Ling ingin mengungkapkan perasaannya pada rekan sepermainan yang ada di game tersebut. Saat itu, Ling memberanikan diri untuk menghampiri Gusun dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi tak disangka Gusun malah menolak perasaan Ling. Bahkan penolakan tersebut didengar oleh semua orang yang ada di sana karena Gusun memakai mic di baju toganya. Penolakan Gusun benar-benar membuat Ling merasa sangat sedih dan malu. Kemudian di saat hujan turun dengan begitu deras, Gusun melihat Ling sedang ingin kembali ke asrama. Hal itu membuatnya berinisiatif meminta Junnan memberikan payung pada Ling. Tetapi kebaikan Gusun langsung ditolak oleh Ling dan ia lebih memilih berlari di bawah hujan yang sangat deras. Setelah itu, sesampainya di asrama, Ling langsung mengingat semua kenangannya bersama Gusun. Kali ini, Ling benar-benar merasakan sakit hati yang luar biasa sebab cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Hal tersebut membuat Ling merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Ling kembali bermain game bersama Gusun dan teman-temannya. Tetapi saat itu emosi Ling terlihat sedang sangat tidak terkendali. Melihat kondisi Ling membuat Gusun begitu khawatir. Apalagi Ling juga terus saja menangis. Teman-teman yang lain pun ingin membantu Ling membalaskan dendam pada laki-laki yang sudah menolak dirinya. Ketika mereka mengetahui bahwa laki-laki itu adalah Gusun, mereka semua langsung terdiam.
Gusun juga tidak menyangka bahwa ternyata wanita yang ia sukai adalah Ling. Alhasil, Gusun berusaha memberikan penjelasan pada Ling. Namun usaha Gusun tidak berhasil, sebab Ling sudah merasa sangat sakit hati pada Gusun. Hal tersebut benar-benar membuat Gusun merasa begitu menyesal. Walaupun Ling belum mengetahui bahwa sosok di balik idola kampus adalah Gusun. Kemudian Ling dan Yinsue makan bersama di sebuah restoran. Tetapi Ling masih terus saja menangis atas apa yang sudah Gusun lakukan padanya. Melihat kondisi Ling membuat Yinsue berusaha menenangkannya. Namun Ling malah semakin menjadi-jadi sampai membuat laki-laki yang ada di sana terkena imbasnya. Di hari berikutnya Ling kembali bekerja seperti biasa. Kali ini semangat Ling dalam berkarir sudah semakin meningkat. Bahkan ia tidak memperdulikan Jie yang terus membahas gebetannya. Sementara itu, Gusun dan Junnan sedang berada di lift. Tak disangka Gusun benar-benar kehilangan semangatnya. Tak berselang lama, Ling pun ada di sana. Keberadaan Ling membuat Gusun ingin berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ling. Bahkan Gusun terus saja mengikuti Ling dan berusaha memberikan penjelasan atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Namun, Ling tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Gusun. Kemudian pada saat jam istirahat tiba, Gusun dan Junnan sudah lebih dulu berada di kantin. Tak berselang lama, Jie dan Ling juga ada di sana. Saat itu, Gusun dengan sengaja memberikan alasan agar bisa makan bersama mereka berdua. Namun, Ling malah menjahili Gusun dengan memberikan makanan yang begitu pedas padanya, sampai membuat Gusun tersedak. Hal itu pun tidak membuat Gusun pergi dari sana. Ia malah masih terus saja ingin memperbaiki hubungannya dengan Ling. Tetapi kedatangan Zeng membuat Ling berhasil mengusir Gusun dari meja tersebut. Lalu ketika Ling kembali ke meja kerjanya, ia langsung menceritakan hal yang baru saja terjadi pada teman-teman di grup game online-nya. Kali ini, Ling benar-benar terlihat sangat membenci Gusun. Di malam hari, Ling sedang melihat apartemen yang akan ia sewa. Tak disangka ternyata apartemen tersebut berada tepat di depan apartemen Gusun. Saat itu Gusun memberanikan diri meminta maaf pada Ling dan ingin mengakui bahwa sosok di balik idola kampus adalah dirinya. Namun hal tersebut tidak jadi Gusun lakukan, sebab Ling yang salah memberikan balasan di grup mereka. Alhasil semua teman-teman Gusun mengetahui bahwa ia sedang meminta maaf pada Ling. Keesokan harinya, Ling kembali bekerja seperti biasa. Gusun juga menaiki lift yang sama dengan Ling. Bahkan Gusun melarang orang lain untuk ikut menaiki lift tersebut. Saat itu, Gusun memberanikan diri untuk mengakui bahwa ia adalah sosok di balik idola kampus. Namun, Ling salah paham dengan berpikir bahwa idola kampus yang dimaksud Gusun adalah dirinya yang sangat terkenal di kampus mereka. Ling pun akhirnya pergi begitu saja meninggalkan Gusun. Di malam hari, Junnan sedang membantu Gusun membawa beberapa barang ke apartemennya. Di sana bersamaan tanpa sengaja mereka malah bertemu dengan Ling. Dan saat itu mereka baru saling mengetahui bahwa Ling akan menjadi tetangga baru Gusun. Hal tersebut membuat Gusun terlihat bahagia. Tetapi Ling tidak menerima bantuan apapun dari Gusun. Bahkan sikap Ling benar-benar berubah menjadi begitu menyeramkan. Kemudian Ling pergi berjalan-jalan. Ia juga memberitahu sosok idola kampus bahwa tetangga apartemennya adalah Gusun. Hal tersebut pun langsung membuat Gusun memberikan respon yang begitu baik agar hubungan Gusun dan Ling kembali akrab. Lalu ketika Ling sudah kembali ke gedung apartemen dan menaiki lift, ia bertemu dengan Junnan. Tetapi sikap Ling pada Junnan juga berubah total. Bahkan Ling sudah menjadi gadis yang begitu baik. Saat Junnan sudah berada di apartemen Gusun, mereka langsung memasak babat kambing. Karena mereka melihat Ling memesan makanan tersebut. Padahal mereka sangat tidak menyukai aroma yang muncul dari babat kambing. Setelah masakan itu selesai, Junnan segera mencicipinya. Tak disangka ternyata masakan mereka terasa begitu lezat. Kemudian Gusun pergi untuk memberi makan anak anjing yang ada di luar gedung apartemen. Ternyata Ling juga ada di sana sedang memberi makan anak anjing tersebut. Dan babat kambing yang ia pesan adalah untuk anak anjing itu. Namun aroma babat kambing benar-benar membuat Gusun merasa sangat mual. Padahal ia ingin memberitahu Ling bahwa akun idola kampus adalah miliknya.
Tetapi lagi-lagi hal itu gagal dilakukan Gusun, sebab Ling yang langsung pergi meninggalkan dirinya. Lalu saat mereka sudah berada di apartemen masing-masing, Gusun kembali memancing Ling agar ia menceritakan tentang kesalahannya pada Gusun. Ling juga memberitahu bahwa remote AC miliknya rusak, walaupun sebenarnya ia bisa meminjam milik Gusun. Namun Ling tidak mau melakukan hal itu. Tak berselang lama, Gusun pun mengetuk pintu apartemen Ling, sebab ia ingin membantu Ling memeriksa kerusakan AC. Awalnya, Ling menolak hal tersebut, tetapi dengan usaha Gusun akhirnya Ling mengizinkan Gusun untuk membantu memperbaiki AC-nya. Padahal Ling hanya membutuhkan remote AC milik Gusun. Setelah selesai, Gusun ingin kembali memberitahu sesuatu pada Ling. Namun, Ling sudah langsung mengusir Gusun pergi dari apartemennya. Saat itu, Junnan dan Gusun memuji desain karya yang dibuat oleh Ling, tetapi mereka belum mengetahui bahwa sebenarnya akun tersebut adalah milik Ling. Alhasil, Gusun sendirilah yang mencoba menghubungi pemilik akun itu. Lalu tanpa sengaja ketika Ling ingin beranjak pergi dari ruang istirahat, ia malah bertabrakan dengan Gusun sampai membuat ponselnya terjatuh. Hal tersebut hampir saja membuat Gusun mengetahui jika pemilik akun yang ia hubungi adalah Ling. Dan setelah mengingat dengan begitu keras, akhirnya Gusun pergi ke tempat fun game karena ia merasa bahwa nama akun itu pernah dilihatnya. Tetapi Gusun belum berhasil mendapatkan informasi yang akurat. Di malam hari, Gusun terus saja melihat karya desain Ling dan ia mendapati ada banyak sekali penggemar yang memuji Ling. Pujian tersebut membuat Gusun merasa yakin jika Ling adalah pemilik akun karya desain itu. Keesokan harinya, ketika Gusun berpapasan dengan Ling, ia langsung memanggil Ling dengan nama akunnya. Mendengar Gusun yang sudah mengetahui akun miliknya membuat Ling merasa begitu kesal. Ling juga segera pergi ke tempat fun game untuk mengganti nama akun tersebut. Namun lagi-lagi Gusun malah ada di sana. Keberadaan Gusun membuat Ling terus terlihat sangat kesal. Saat itu Gusun mengajak Ling untuk bergabung di divisinya. Namun Ling menolak ajakan tersebut. Walaupun sebenarnya ia sempat pernah begitu menginginkan bekerja di divisinya yang sama dengan Gusun. Penolakan itu pun tidak membuat Gusun menyerah, karena ia masih terus-menerus berusaha membujuk Ling. Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Kemudian Ling pergi untuk mengambil paket pesanannya. Tak berselang lama, Gusun pun ada di sana. Saat itu, Ling terlihat begitu kesusahan membawa paket tersebut. Menyadari hal itu membuat Gusun berbaik hati ingin membantu Ling. Namun Ling menolak bantuan Gusun. Akhirnya ia terus memaksa untuk membawa paket tersebut seorang diri. Sementara Gusun tetap terus ingin membantu Ling. Sampai ketika Ling akan terjatuh, Gusun pun segera menolong Ling dan membuat mereka berdua saling berdekatan. Alhasil situasi itu membuat Ling membiarkan Gusun membantunya membawa paket tersebut. Ternyata paket tersebut berisi rumah untuk anjing yang ada di luar gedung apartemennya. Gusun pun juga membantu merakit rumah anjing itu agar ia mendapatkan perhatian dari Ling. Lalu waktu pun berganti malam, tetapi Gusun masih belum selesai merakit rumah tersebut. Tak berselang lama hujan pun turun dengan begitu deras. Hal itu membuat Ling berbaik hati mengantarkan payung untuk Gusun. Namun ketika Gusun ada di sana, Ling malah membuang payung yang ia bawa karena Gusun juga membawa sebuah payung. Tak berhenti di sana, Ling pun memutuskan untuk membantu Gusun. Tetapi ia melarang Gusun melihat ke arahnya. Dan ketika hujan reda, Gusun kembali meminta Ling untuk bergabung di divisinya. Namun lagi-lagi Ling masih terus saja menolak permintaan Gusun. Bahkan Ling pergi begitu saja di saat Gusun masih berbicara kepadanya. Setelah itu, saat mereka sudah kembali ke apartemen, Ling langsung memulai obrolan di grup game online mereka. Kali ini Ling meminta saran tentang ajakan yang diberikan Gusun. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun memberikan beberapa saran yang bisa membuat Ling menerima ajakannya. Namun teman-teman Gusun malah jahil dengan sengaja memperkeruh suasana sampai membuat Ling merasa bingung. Lalu Ling pergi berjalan-jalan untuk melihat anjing yang ada di luar gedung apartemen. Kemudian ketika Gusun ingin membuang sampah, ia mendapati Ling yang terus mengomel karena paket makanannya menghilang. Mengetahui hal itu membuat Gusun langsung membantu Ling memeriksa rekaman CCTV. Namun tak disangka, ternyata Gusunlah yang mengambil makanan tersebut.
karena ia mengira bahwa makanan Ling adalah makanan pesanannya. Alhasil, Ling meminta Gusun mencari kotak hadiah dari makanan itu, sebab Ling sudah begitu susah payah mendapatkan hadiah tersebut. Tetapi karena Gusun tidak berhasil menemukannya, ia memutuskan untuk berusaha mendapatkan satu set hadiah yang Ling inginkan. Keesokan harinya, Gusun memesan banyak sekali makanan hanya untuk mendapatkan hadiah dari makanan tersebut dan menepati janjinya pada Ling. Junnan juga terpaksa membantu menghabiskan semua makanan itu. Setelah berusaha, akhirnya Gusun berhasil menepati janjinya dan Ling menerima satu set hadiah tersebut. Jie yang melihat semua itu merasa sangat terpukau atas usaha yang teman Ling lakukan. Kemudian Ling memberanikan diri menemui Jiang. Kali ini Ling ingin meminta izin untuk bekerja di divisi Gusun ketika ia memiliki waktu luang. Awalnya Jiang tidak mengizinkan hal itu, namun Ling terus berusaha semaksimal mungkin. Sampai akhirnya Jiang memberikan izin tersebut karena Gusun bersedia membantu Jiang mempromosikan proyek gamenya. Di hari berikutnya, Gusun sedang ingin memulai bermain game di perusahaan. Tetapi tiba-tiba saja Ling ada di sana untuk memberitahunya bahwa ia bersedia bergabung di divisi Gusun. Akhirnya, Gusun langsung menjadi panik ketika Ling ingin menghadap ke layar TV untuk mengambil sesuatu. Sebab Gusun sedang bermain dengan akun idola kampus. Dan jika Ling melihat hal itu, ia bisa mengetahui bahwa Gusun adalah sosok di balik idola kampus. Akhirnya Gusun terpaksa mengalihkan Ling, sampai membuat mereka berada dalam jarak yang begitu dekat dan saling berpandangan. Bahkan di sana bersamaan Junnan juga ada di sana melihat situasi tersebut. Hal itu pun membuat Ling segera pergi dan merasa sangat malu. Setelah itu, Ling makan siang bersama Jie di kantin perusahaan. Mereka juga saling mengobrol bersama. Tak berselang lama, Gusun pun ada di sana. Keberadaannya benar-benar membuat Ling terlihat sangat gugup. Apalagi Gusun malah kembali menghampiri Ling. Alhasil, Ling berusaha menghindari Gusun. Namun tanpa sengaja Ling malah menumpahkan minuman yang ia bawa. Kejadian itu langsung membuat Ling bertanggung jawab. Dan tanpa disadari ternyata Gusun memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan kontak Ling. Sementara Ling masih saja terlihat begitu gugup berada di dekat Gusun. Di malam hari, Ling terus melihat poster proyek game divisi Gusun. Bahkan, Ling juga tidak berhenti membayangkan hal yang baru saja terjadi pada dirinya dan Gusun. Sampai di keesokan harinya, Ling terbangun karena bermimpi sedang ingin mencium Gusun. Mimpi itu pun benar-benar membuat Ling begitu frustasi. Lalu, Ling mendapatkan kabar jika SIM mengemudinya sudah selesai dibuat. Hal tersebut mengharuskan Ling untuk pulang ke kampung halamannya dan mengambil SIM itu. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Ling dijemput oleh teman masa kecilnya yang bernama Tang Xin. Selama di perjalanan, mereka terus saling mengobrol. Namun Tang Xin terlihat seperti menyukai Ling. Hal itu pun langsung Ling ceritakan pada sosok idola kampus. Tetapi tak disangka Gusun terlihat begitu panik ketika mengetahui ada laki-laki lain yang menyukai Ling. Saat itu Gusun benar-benar merasa sangat tidak tenang. Sampai akhirnya Gusun menyarankan agar Ling memberitahu Tang Xin bahwa ia sudah memiliki pacar. Dan Gusunlah yang menawarkan diri untuk menjadi pacar pura-pura Ling. Lalu di saat Tang Xin mempertanyakan tentang pacar Ling, Ling malah terlihat begitu gugup memberikan jawabannya. Bahkan tanpa disadari jawaban yang Ling berikan adalah sosok Gusun yang ada di dunia nyata dan teman bermain game online-nya. Sementara itu Gusun masih tidak berhenti mengkhawatirkan hubungan Ling dan Tang Xin. Gusun juga langsung ingin menemui Ling, tetapi ia tidak mengetahui daerah asal Ling. Di sisi lain, akhirnya Ling sudah sampai di rumah orang tuanya. Kali ini ibu Ling terlihat sangat menyukai Tang Xin. Ibu Ling juga sengaja membuat mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Pada scene yang berbeda, Gusun sedang bersama Junnan. Saat itu mereka bermain game bersama. Tetapi suasana hati Gusun terlihat sedang sangat tidak baik-baik saja. Ia juga terus menghubungi Ling di saat Ling sedang makan bersama Tang Xin dan teman-temannya.
Kali ini Gusun merasa begitu yakin jika Tangsin memang menyukai Ling. Akhirnya Gusun mengirimkan sebuah tautan pada Ling untuk mengecek kebenaran orang yang sedang memiliki perasaan. Tak disangka setelah mencoba tautan tersebut, gerak-gerik Tangsin benar-benar membuktikan bahwa ia memang menyukai Ling. Hal itu membuat Ling merasa sangat tidak menyangka. Gusun juga ikut mencoba Ling tersebut dan hasilnya menunjukkan jika ia masih memiliki kesempatan untuk mendekati Ling. Sementara itu, Ling pun langsung memberitahu Gusun bahwa Tangsin terbukti menyukai dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun mencari sebuah cara agar ia tidak kehilangan Ling. Gusun pun malah terus saja memikirkan Ling sampai membuat pandangannya dipenuhi oleh Ling. Di malam hari, Tangsin dan Ling pulang bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Gusun menghubungi Ling. Kali ini Gusun sengaja berbicara selayaknya pacar yang posesif. Bahkan ia juga memancing Ling untuk memperlihatkan keromantisan mereka dengan pengakuan cinta yang Ling katakan. Namun ketika mereka sudah hampir sampai, Tangsin malah sengaja menghubungi Gusun lewat panggilan video. Hal itu membuat Gusun menjadi begitu panik, sebab ia tidak ingin Ling mengetahui identitasnya, karena hubungan idola kampus dan Ling sudah sangat baik. Kemudian ketika Ling bertemu dengan orang tuanya, mereka terus saja memaksa agar Ling dan Tangsin memulai sebuah hubungan. Lalu ketika Ling masuk ke kamar, Gusun kembali menghubunginya. Bahkan Gusun masih terus bersikap sebagai pacar Ling. Keesokan harinya saat Gusun ingin pergi, ia melihat Ling yang baru saja kembali. Hal itu langsung membuat Gusun membantu membawa barang-barang Ling. Padahal Ling sudah melarang Gusun melakukan hal tersebut. Di hari berikutnya, Ling dan rekan yang lain sedang rapat bersama. Tetapi di pertengahan rapat, Ling sudah mendapatkan kabar bahwa rapat di divisi Gusun juga akan segera dimulai. Dan ketika rapat di divisinya selesai, Ling langsung bergegas menghadiri rapat divisi ke-9. Kali ini Gusun memberikan beberapa penjelasan pada semua karyawannya. Namun ketika Ling diberikan sebuah pertanyaan tentang ide yang ia dapatkan, Ling masih terlihat belum menguasai apa yang seharusnya ia berikan. Tetapi Junnan terus membantu Ling agar ia tetap dalam situasi aman. Hanya saja Ling tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Setelah itu, Ling kembali mendapat teguran dari Fang Xing. Melihat hal tersebut membuat Gusun merasa sangat iba pada Ling. Padahal Junnan akan berusaha membantu melindungi Ling. Bahkan sampai di malam hari, Ling masih terus saja bekerja. Hal itu membuat Gusun terus menunggu Ling pulang ke apartemen. Dan ketika Ling berada di depan gedung apartemen, Gusun dengan sengaja menjatuhkan bunga mawar. Hal tersebut membuat Ling merasa sangat bahagia, walaupun ia tidak mengetahui jika Gusunlah yang melakukan semua itu. Keesokan harinya tibalah waktu Ling untuk mempresentasikan hasil desainnya. Tetapi semua orang yang ada di sana benar-benar merasa tidak puas atas apa yang dikerjakan oleh Ling. Gusun juga dengan berat hati mengatakan bahwa Ling masih perlu merevisi desainnya. Saat itu, Gusun sengaja menunggu Ling pulang ke apartemen. Karena Ling terus bekerja lembur. Bahkan Gusun harus berpura-pura sedang berolahraga agar Ling tidak mencurigai dirinya. Lalu ketika mereka sudah berada di apartemen masing-masing, Gusun kembali menghubungi Ling sebagai sosok idola kampus. Kali ini, obrolan mereka berhasil membuat Ling mendapatkan beberapa ide untuk karya desainnya. Keesokan harinya, Ling pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gusun juga ada di sana, dan ia malah mengambil buku yang Ling inginkan. Kejahilan Gusun pun membuat Ling terjatuh ke pelukannya. Hal itu benar-benar membuat Ling merasa begitu kesal. Apalagi Gusun terus saja merebut buku-buku yang Ling inginkan. Lalu karena buku tersebut sudah habis terjual, Ling terpaksa meminjam buku itu pada Gusun. Tetapi Gusun malah memberikan sebuah syarat pada Ling agar ia membantu mengendarai mobilnya. Alhasil Ling pun harus bersedia melakukan hal tersebut. Kemudian ketika berada di mobil, Gusun baru mengetahui jika ternyata Ling tidak terlalu ahli dalam berkendara. Gusun juga merasa begitu ketakutan selama Ling mengendarai mobil tersebut. Bahkan tak disangka beberapa perkataan Gusun kembali membuat Ling mendapatkan ide untuk merevisi karya desainnya. Di hari berikutnya, Gusun pun menemui Profesor Wang. Kali ini Gusun ingin meminta satu tiket seminar Profesor Wang. Karena seminar yang ia berikan memberikan banyak sekali inspirasi baik untuk semua orang.
Tak berselang lama, Ling juga ada di seminar yang akan Profesor Wang adakan. Namun ia tidak mendapatkan tiket untuk bisa masuk. Lalu Gusun pun ada di sana untuk memberikan sebuah tiket pada Ling. Tetapi Ling merasa curiga atas apa yang Gusun lakukan. Bahkan kebaikan Gusun harus gagal sebab Zeng berhasil membantu Ling untuk mengikuti seminar tanpa harus membawa tiket masuk. Namun Gusun tetap membantu Ling mendapatkan kursi paling depan. Walaupun Ling tidak mengetahui bantuan yang Gusun berikan. Lalu seminar pun berjalan dengan lancar. Ling juga terlihat begitu memperhatikan seminar tersebut. Di malam hari hujan turun dengan sangat deras. Keberadaan Gusun membuatnya ingin mengajak Ling pulang bersama. Tetapi di sana bersamaan Zeng malah ada di sana dan ia juga menawarkan tumpangan pada Ling. Tawaran tersebut langsung diterima oleh Ling. Bahkan mereka berdua terlihat begitu romantis. Hal itu benar-benar membuat Gusun merasa sangat kesal. Kemudian ketika Gusun sudah sampai di apartemen, ia langsung memberikan banyak sekali tugas pada Zeng karena ia kesal atas apa yang sudah Zeng lakukan. Sementara itu Ling sedang tidak enak badan. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun terlihat sangat khawatir dan tak disangka malah ada seorang kurir yang salah mengantarkan makanan ke alamat Ling. Padahal makanan itu adalah milik Gusun. Alhasil Ling langsung memberikan makanan tersebut pada Gusun. Namun Ling malah mendapati Gusun yang baru saja keluar dari lift. Gerak-gerik Gusun pun membuat Ling merasa curiga. Akhirnya Ling memaksa untuk melihat barang yang Gusun sembunyikan. Tetapi situasi itu malah membuat Gusun memeluk Ling. Karena Gusun tidak ingin Ling mengetahui apa yang sedang ia bawa. Hal tersebut benar-benar membuat Ling menjadi sangat gugup. Lalu tiba-tiba saja Gusun menemui Ling untuk meminjam alat pengering rambut. Ia juga mengajak Ling ke rumahnya agar Ling bisa mengkonsumsi obat untuk menurunkan demamnya. Akhirnya mau tidak mau Ling pun terpaksa mengikuti Gusun. Kali ini Ling baru mengetahui bahwa tiket seminar yang ia dapatkan memang dari Gusun. Bahkan Ling mendapati struk pembelian obat yang baru saja dibeli oleh Gusun. Hal itu membuat Ling merasa sangat curiga dan segera pergi dari sana. Ling juga mulai berpikir bahwa Gusun adalah sosok di balik idola kampus. Tetapi ketika Ling mencoba membuktikan firasatnya, ia malah mendapatkan jawaban bahwa firasatnya memang tidak benar dan sosok idola kampus bukanlah Gusun. Keesokan harinya, Ling baru saja terbangun. Ia juga kembali merasa bahwa perkataan idola kampus sangat mirip dengan Gusun. Tetapi Ling berusaha berpikir jika sosok idola kampus bukanlah Gusun. Lalu Gusun juga terus menawarkan diri untuk mengantarkan Ling bekerja. Ling pun mendapati beberapa hal yang membuatnya kembali berpikir bahwa Gusun adalah idola kampus. Tetapi Gusun berhasil menghilangkan pemikiran itu dari Ling. Sesampainya di perusahaan, rapat anggota divisi Gusun mulai dilakukan. Kali ini, Ling berhasil membuat semua orang terpukau dengan hasil desain terbarunya. Hal tersebut membuat Gusun merasa sangat bahagia. Saat itu, Ling sedang sibuk mencari kostum untuk perayaan perusahaan. Xing Yi pun juga membantu Ling membuat sebuah kostum, dan hubungan mereka terlihat begitu baik. Di malam hari, perayaan perusahaan mulai dilakukan. Semua karyawan perusahaan juga ada di sana, dan penampilan Ling terlihat sangatlah cantik. Ling pun menikmati kebersamaan itu bersama teman-temannya. Sementara itu, Gusun melihat sebuah postingan foto Ling, Pak Aren, dan Ji. Namun Pak Aren dengan berani merangkul Ling. Hal tersebut membuat Gusun langsung menghubungi Ling, dan ternyata Ling sedang mabuk. Akhirnya Gusun meminta bantuan Junnan untuk menjaga Ling. Dan benar saja Pak Ren memang ingin menggoda Ling yang sedang mabuk. Beruntung Gusun ada di sana untuk memberikan Pak Ren pelajaran. Kemudian setelah kondisi aman dan Ling sudah tidak mabuk, Gusun mengajak Ling berjalan-jalan bersama. Kali ini Ling berterima kasih atas bantuan yang Gusun berikan. Ling juga mengetahui bahwa sosok idola kampus adalah Gusun. Hal itu membuat Gusun langsung mengakuinya. Tetapi Ling malah menjadi sangat marah pada Gusun karena Gusun pernah menolak cinta Ling dan mempermalukan dirinya. Namun amarah Ling tidak membuat Gusun putus asa karena ia tetap membawa Ling pergi bersamanya. Saat itu Gusun menjelaskan semua hal pada Ling. Mengetahui kebenaran tersebut benar-benar membuat Ling tidak bisa menahan emosinya. Alhasil, Ling bergegas pergi meninggalkan Gusun. Lalu ketika berada di lift apartemen, Gusun terus berusaha meminta maaf pada Ling.
Perkataan Gusun pun membuat Ling mengingat momen di mana Gusun pernah mengakui siapa sosok di balik idola kampus yang sebenarnya. Tetapi Ling tidak mempercayainya, dan amarah Ling tetap tidak mereda sama sekali. Ling pun juga memblokir semua kontak Gusun. Keesokan harinya mereka kembali bekerja seperti biasa. Tetapi Ling benar-benar menolak semua bantuan yang Gusun berikan padanya. Dan hubungan pekerjaan yang ada di antara mereka berdua mengharuskan mereka untuk tetap berhubungan. Bahkan Gusun sampai mempergunakan anjing yang ada di apartemen mereka untuk bisa berbicara dengan Ling. Di hari berikutnya, Gusun menghadiri perayaan universitas. Ling juga ada di sana karena mereka pernah belajar di satu universitas yang sama. Bahkan Ling, Gusun, Junan, dan Yinsui bertanding untuk memainkan sebuah permainan. Namun tiba-tiba saja Gusun berpindah di satu tim yang sama dengan Ling. Gusun juga terus berusaha melindungi Ling dari lemparan bola air. Tak berhenti di sana, setelah permainan selesai, Gusun kembali menghampiri Ling untuk meminta satu kesempatan dari Ling. Tetapi Ling tidak memperdulikan Gusun sama sekali. Keesokan harinya, teman game online Ling mengajaknya untuk bermain game. Awalnya Gusun merasa sangat senang karena Ling bersedia bermain. Namun ternyata Ling melarang Gusun untuk ikut bermain. Bahkan Ling malah mengajak Zeng untuk menjadi rekan mainnya. Tetapi kali ini Ling kalah dari lawannya. Alhasil Gusun mengambil kesempatan itu untuk membujuk Ling agar ia mengizinkan Gusun menjadi rekan mainnya. Akhirnya mau tidak mau, Ling pun mengizinkan Gusun. Bahkan Gusun rela kalah bermain demi menyelamatkan Ling. Lalu setelah permainan selesai, Gusun langsung menemui Ling untuk meminta maaf padanya. Gusun pun juga akan melakukan segala cara agar Ling mau memaafkan dirinya. Kemudian Junan membantu Gusun untuk bisa makan bersama Ling karena mereka ingin merayakan keberhasilan Ling menyelesaikan desainnya dengan baik. Saat itu, Ling mengajak Xin Yi untuk tinggal bersamanya. Dan di malam hari ketika Gusun ingin memberikan minuman untuk Ling, ia malah mendapati Xin Yi di rumah tersebut. Hal itu membuatnya langsung memperlihatkan jika hubungannya dengan Ling hanyalah sebatas rekan kerja. Tak berselang lama, Ling pun ada di sana. Namun ia masih terus bersikap cuek pada Gusun. Gusun juga memberikan sebuah flash disk untuk bahan pelajaran Ling. Lalu ketika mengecek isi flashdisk itu, Gusun malah bersikap jahil sebab ia sengaja membuat sebuah kata sandi. Awalnya, Ling mempertanyakan tentang kata sandi tersebut. Namun Gusun hanya kembali memberikan pertanyaan tentang permintaan maafnya. Ternyata kata sandi itu berisi, "Saya sudah memaafkanmu." Mengetahui hal tersebut membuat Ling merasa begitu kesal. Dan saat Ling mengembalikan flashdisk itu pada Gusun, ia langsung membalas perlakuan Gusun dengan mengganti kata sandi tersebut. Dan kata sandi itu berisi pertanyaan apakah Ling sudah memaafkan Gusun. Hal tersebut benar-benar membuat Gusun menjadi sangat tidak menyangka. Keesokan harinya, Gusun mendapatkan sebuah kabar buruk dari Jiang tentang pekerjaan mereka. Sementara itu, Ling dibuat terpukau dengan keahlian Xin Yi yang pintar memasak. Tetapi tak berselang lama, Ling sudah harus mengikuti ajakan Gusun untuk melakukan perjalanan dinas. Lalu mereka pun bergegas pergi. Selama di perjalanan, mereka terus saja melihat sosok Ling Yu yang akan mereka ajak untuk bekerja sama. Memahami kesamaan karakter Ling Yu dengan tokoh dalam proyek game mereka membuat Ling menjadi sangat bahagia. Sampai ia tanpa sengaja menyentuh tangan Gusun. Ling pun segera mendesain gambarnya dari ide yang ia dapatkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka tiba di lokasi syuting Ling Yu. Tak disangka Ling Yu benar-benar terlihat begitu hebat. Lalu ketika Ling Yu beristirahat, Ling dan Gusun berusaha untuk mengajak Ling Yu bekerja sama. Namun usaha mereka langsung ditolak olehnya. Tetapi keberuntungan masih berada di pihak mereka. Sebab Gusun mendapatkan kesempatan untuk menjadi pasangan Ling Yu syuting karena rekannya yang terluka. Hal itu membuat Ling Yu memberikan sebuah peluang untuk mereka berdua. Bahkan mereka juga menarik perhatian Ling Yu dengan ikut bermain game bersamanya. Setelah selesai bermain, mereka pun mulai membicarakan tentang kerjasama tersebut. Tak disangka penjelasan yang Ling berikan pada Ling Yu membuat Gusun mengingat kenangan di masa lalunya. Karena ternyata mereka berdua memiliki semangat yang sama. Bahkan Ling benar-benar begitu memahami proyek game milik Gusun.
Kemudian mereka pun pergi ke sebuah toko roti. Kali ini Ling meminta Gusun untuk menunggunya membeli minuman. Setelah selesai, Ling kembali menemui Gusun. Dan di saat itu juga mereka mendapatkan kabar baik bahwa Ling Yu menerima kerjasama mereka. Hal tersebut langsung membuat Ling merasa sangat bahagia. Sampai tanpa sadar ia malah memeluk Gusun. Di malam hari mereka pun sudah berada di apartemen, tetapi tak disangka Gusun malah memberikan sebuah hadiah pada Ling. Hal itu membuat Ling merasa tidak enak hati, walaupun sebenarnya ia bahagia menerima hadiah tersebut. Lalu ketika Ling menggunakan keyboard itu, ia benar-benar terlihat begitu bahagia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Gusun, sebab mereka memiliki keyboard couple. Keesokan harinya, tim Gusun dan tim Jiang sedang rapat bersama. Kali ini mereka mempresentasikan finalisasi proyek game yang sudah mereka ciptakan. Para dewan direksi juga ada di sana. Tak disangka Gusun berhasil membuat semua dewan direksi memilih proyek gamenya menjadi proyek yang mendapatkan investasi terbesar. Hal itu membuat tim Gusun merasa sangat bahagia. Lalu ketika Ling berada di ruangan divisi 1, Gusun memanggilnya dari kejauhan. Ternyata Gusun ingin mengajak Ling bermain Counter-Strike nyata sebagai perayaan atas keberhasilan tim mereka. Ajakan itu pun diterima oleh Ling, namun pandangan Jiang pada Ling terlihat begitu menyeramkan. Di hari berikutnya, semua anggota tim Gusun sudah berada di lokasi permainan. Mereka juga mulai mengambil undian tim. Beruntung, Ling dan Xin Yi berada di tim yang sama. Lalu ketika mereka sedang bersiap, Gusun malah dibuat kesal melihat Zeng yang mulai mendekati Ling. Tak berselang lama, permainan pun mulai dilakukan. Kali ini mereka semua terlihat begitu asyik bermain. Tetapi Gusun malah mengajak Xin Yi bertukar tim, karena Gusun meremehkan tim Ling. Hal itu benar-benar membuat Ling terlihat sangat kesal. Saat itu mereka terus bermain dengan begitu seru, bahkan Gusun selalu berusaha melindungi Ling. Namun hal tersebut tidak membuat Ling tersentuh sama sekali. Di malam hari, semua tim divisi 9 makan malam bersama di sebuah restoran. Kali ini mereka benar-benar terlihat begitu akur sebagai anggota tim. Bahkan mereka juga sangat mencintai profesi mereka. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Jiang pun ada di sana. Kedatangan Jiang membuat Ling langsung menghormatinya, sebab Jiang juga atasan Ling. Namun sikap Jiang tidak terlalu disukai oleh Gusun. Hal tersebut membuat mereka saling berdebat. Melihat hal itu membuat semua anggota menjadi begitu tegang. Ternyata di masa lalu hubungan Jiang dan Gusun sangatlah baik. Hanya saja mereka memiliki tujuan yang berbeda. Hal tersebut membuat hubungan mereka memburuk. Lalu mereka pun bertanding anak panah. Tak disangka Gusun berhasil mengalahkan Jiang. Tetapi kekalahan itu malah membuat Jiang merasa kesal. Dan mereka hampir saja berkelahi. Beruntung semua anggota Gusun berusaha memisahkan mereka berdua. Kemudian Ling membantu mengantarkan Gusun pulang ke apartemen karena kondisi Gusun yang mabuk berat. Tetapi Gusun malah mengira Ling ingin merabanya di saat Ling mencari kunci mobil. Setelah berhasil menemukan kunci tersebut, Ling segera membawa masuk ke mobil. Tak disangka situasi itu membuat mereka saling berdekatan. Namun Ling tetap saja merasa kesal sebab Gusun yang masih bersikap tidak baik walaupun dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, Ling rapat bersama divisi Jiang. Kali ini penjelasan yang Ling berikan benar-benar membuat Jiang terpukau. Namun tanpa sengaja Ling malah memperlihatkan obrolan grup divisi Gusun. Hal itu langsung membuat Jiang menaikkan jabatan Ling menjadi ketua tim proyek game baru mereka, agar Ling tidak bisa secara utuh bergabung di tim Gusun. Setelah itu Ling pun pulang ke apartemen dan tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan Gusun di lift. Pertemuan tersebut membuat Gusun mengucapkan selamat atas kenaikan jabatan Ling. Lalu ketika mereka keluar lift, Ling dibuat ketakutan karena melihat seekor kecoa. Hal itu langsung membuat Ling berada dalam gendongan Gusun. Tetapi tak disangka Ibu Ling malah melihat situasi tersebut. Pertemuan Ibu Ling dan Gusun pun terlihat begitu baik. Bahkan Ibu Ling sangat menyukai Gusun. Hanya saja Ling lah yang melarang ibunya memperlihatkan hal itu. Di hari berikutnya, Ling mendapati Gusun sedang memijit ibunya. Bahkan hubungan Gusun dan Ibu Ling terlihat semakin baik. Hal tersebut membuat Gusun menjadi sangat bahagia. Namun, Ling malah kesal akan semua itu.
Apalagi ternyata ibu Gusun adalah teman sekolah ibu Ling. Akhirnya ibu Ling dengan berani menyerahkan Ling pada Gusun agar Gusun menjaganya dengan baik. Tugas tersebut benar-benar membuat Gusun merasa sangat bahagia. Kemudian Ling dan Gusun pergi berjalan-jalan bersama. Kali ini mereka mulai mengobrol dengan tenang. Gusun juga memuji kehebatan Ling. Hanya saja Gusun masih sangat menginginkan Ling menjadi anggota timnya secara utuh. Lalu ketika mereka kembali ke apartemen, mereka malah mendapati Shin Yi yang sedang begitu ketakutan karena seekor kecoa. Mengetahui hal itu membuat Gusun segera membantu membunuh kecoa tersebut. Tetapi ketika Gusun ingin membuka lemari pakaian Ling, ia malah melarang Gusun. Akhirnya Gusun pun berhasil mengejar kecoa itu. Namun Ling lah yang malah membunuh kecoa tersebut dengan sandal miliknya. Di malam hari, Ling baru saja pulang dari berbelanja beberapa kebutuhan. Tetapi Ling merasa ada seseorang yang mengikutinya. Hal tersebut membuat Ling menjadi sangat ketakutan. Akhirnya Ling langsung mengetuk pintu apartemen Gusun. Bahkan Ling juga memeluk Gusun. Melihat ketakutan Ling membuat Gusun berusaha menenangkannya. Mereka pun bergegas pergi mengecek rekaman CCTV. Hanya saja CCTV di area tersebut sedang error. Maka dari itu mereka tidak bisa melihat pelaku. Gusun juga mengajak Ling melapor ke pihak kepolisian. Dan laporan mereka pun diterima dengan baik. Bahkan polisi itu mengira jika mereka adalah sepasang kekasih. Hal tersebut membuat Gusun sangat bersemangat. Tetapi Ling tetap tidak ingin memanfaatkan situasi itu. Lalu ketika mereka dalam perjalanan pulang, Gusun sengaja mengatur kontraknya menjadi nomor darurat yang bisa Ling hubungi kapan saja. Kebaikan Gusun berhasil membuat Ling berterima kasih padanya. Setelah itu, ketika Ling sudah berada di apartemen, ia langsung menumpuk beberapa barang untuk bisa menahan pintu masuk sebagai bentuk kewaspadaannya. Tetapi tak berselang lama, Gusun pun mengetuk pintu apartemen Ling. Hal itu membuat Ling kerepotan untuk mengambil barang-barang tersebut. Sementara Gusun malah menjadi sangat panik karena Ling yang terlalu lama membuka pintu apartemennya. Kekhawatiran Gusun pun berhasil membuat Ling terlihat begitu terpukau. Bahkan Gusun tidak segan membantu pekerjaan rumah Ling. Saat itu tiba-tiba saja Tan Xin berada di depan gedung apartemen Ling. Melihat keberadaan Tan Xin membuat Ling langsung menyapanya. Mereka juga akan pergi bersama. Namun di sana bersamaan Gusun malah melihat kebersamaan mereka berdua. Kedatangan Gusun membuat Tan Xin mengira jika Gusun adalah pacar Ling. Hal tersebut pun terpaksa diakui oleh Ling. Namun Tan Xin sudah langsung memperlihatkan rasa ketidaksukaannya pada Gusun. Hal yang sama juga terjadi pada Gusun. Kemudian Ling kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Ling mendapatkan sebuah hadiah dari Tan Xin. Ling juga bergegas pergi untuk makan siang bersama Tan Xin. Sementara itu Gusun baru mengetahui dari Jie jika Ling sedang makan siang bersama seseorang. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Gusun segera menemui Ling. Gusun juga memaksa untuk bergabung bersama mereka. Bahkan Gusun dengan sengaja memperlihatkan keromantisannya pada Ling di hadapan Tan Xin. Padahal hal itu benar-benar membuat Ling merasa begitu keberatan. Namun Gusun tidak kehabisan cara untuk membawa Ling pergi dari sana. Di malam hari tiba-tiba saja lampu di apartemen Ling mati. Sementara itu Gusun sedang sibuk membantu memperbaiki rekaman CCTV di ruang keamanan. Padahal Ling sempat ingin meminta bantuan Gusun. Tak berselang lama Tan Xin pun ada di sana. Kedatangannya langsung membuat ia membantu Ling. Dan ketika Gusun menemui Ling, ia malah melihat Tan Xin yang sudah memberikan bantuan pada Ling. Hal itu membuat Gusun segera beraksi dengan memperlihatkan keromantisannya agar Tan Xin merasa kesal. Keesokan harinya, Gusun mengajak Ling berakting untuk menangkap pelaku yang sebelum ini pernah mengikuti Ling. Dan benar saja di malam hari pelaku tersebut kembali beraksi. Beruntung Gusun dan Ling berhasil menjebak dan menangkap pelaku kejahatan itu. Alhasil, mereka langsung membawa penjahat tersebut ke kantor polisi. Lalu, ketika mereka berada di perjalanan pulang, tiba-tiba saja ibu mertua Gusun menghubungi dirinya. Ternyata ibu mertua itu adalah ibu Ling. Hubungan mereka pun terlihat sangat baik dan akrab. Sesampainya di apartemen, Ling langsung berbaik hati memijit bahu kanan Gusun. Tetapi tak disangka Gusun malah mulai berani menggoda Ling.
Hal itu membuat Ling memberikannya pelajaran. Padahal sebenarnya Ling mulai bahagia sebab Gusun terlihat menyukai dirinya. Di malam berikutnya, Ling bersama teman-temannya sedang berada di tempat karaoke. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama. Tetapi tak berselang lama, Zeng pun malah ada di sana. Dan ia mulai berani mendekati Ling secara terang-terangan. Hal tersebut membuat Gusun terlihat sangat kesal pada Zeng. Keesokan harinya, tibalah hari ulang tahun Zeng. Kali ini Zeng sangat bahagia melihat kedatangan Ling. Mereka juga langsung merayakan hari bahagia Zeng tersebut. Gusun juga ada di sana bersama mereka. Namun kekesalan Gusun benar-benar tidak bisa ditutupi. Apalagi Zeng malah dengan berani membersihkan kotoran di bibir Ling tepat di hadapan Gusun. Saat itu, Ling dan Gusun sedang membicarakan pekerjaan. Lalu, Ling bergegas pergi menemui Jiang untuk mengurus pekerjaannya. Namun, kesibukan Ling membuat tim Gusun batal bertemu dengan Ling Yu. Padahal hal tersebut sangatlah penting bagi mereka. Akhirnya, Ling langsung menghadap Gusun untuk mengakui kesalahannya. Ling juga segera berdiskusi dengan Fan Xing tentang tugas mereka. Tetapi tak disangka kinerja Ling semakin lama semakin membaik. Bahkan Ling berhasil memperlihatkan potensi yang ada dalam dirinya, tanpa bersikap angkuh sama sekali. Di malam hari, Gusun kembali menemui Ling untuk memberikan alat kontrol akses visual, agar Ling bisa mengontrol pergerakan yang ada di luar apartemennya. Tak hanya itu, Gusun juga memberikan alat-alat keamanan yang lainnya pada Ling. Keesokan harinya, Ling terlihat sangat bingung jika harus memilih antara divisi Jiang dan divisi Gusun, karena kedua divisi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tak berselang lama, Stella pun ada di sana. Melihat kebimbangan Ling membuatnya memberikan sebuah saran jika Ling harus mengikuti kata hatinya untuk menentukan segala sesuatu. Akhirnya Ling memberanikan diri menemui Jiang. Kali ini Ling ingin mengundurkan diri dari divisi Jiang, tetapi Jiang melarang Ling melakukan hal itu. Kemudian Ling makan siang bersama Jie di kantin perusahaan. Tak disangka percakapan mereka pun diketahui oleh Junnan, dan Junnan langsung memberitahu Gusun bahwa Ling memilih bergabung dengan divisinya. Hanya saja Jiang melarang Ling keluar dari divisi 1. Lalu tiba-tiba saja ibu Gusun menghubungi dirinya. Namun hubungan mereka terlihat tidak terlalu baik. Bahkan Gusun juga merahasiakan pekerjaannya. Di hari berikutnya, Ling kembali membujuk Jiang untuk mengizinkannya bergabung secara utuh di divisi Gusun. Tak disangka usaha Ling pun membuahkan hasil. Dan akhirnya Jiang mengizinkan permintaan Ling. Hal baik itu benar-benar membuat Ling merasa sangat bahagia. Lalu Ling bergegas pergi ke ruangan divisi Gusun. Kali ini Ling langsung disambut oleh Gusun. Bahkan Ling sempat mengira bahwa Gusun ingin memukulnya. Tetapi ternyata Gusun hanya akan membantu Ling membawa barang yang ia bawa. Tak berhenti di sana, Zeng juga menyambut kedatangan Ling dengan memberikan bunga yang begitu indah. Penyambutan yang Zeng lakukan benar-benar membuat Gusun merasa sangat kesal. Di malam hari, Ling sudah harus mendapatkan musibah sebab tiba-tiba saja pintu apartemennya rusak. Ling juga tidak bisa mendapatkan bantuan dari beberapa orang yang ia hubungi. Akhirnya, Ling terpaksa meminta bantuan Gusun. Namun karena pintu tersebut tidak bisa langsung diperbaiki, Ling memutuskan untuk menginap di hotel. Tetapi Gusun malah menawarkan Ling agar menginap di rumahnya. Tawaran itu pun membuat Ling sangat terkejut. Namun, Ling malah menerima tawaran Gusun. Kali ini Ling melihat beberapa barang-barang pasangan. Lalu Gusun juga mengajak Ling untuk menonton film horor. Kebersamaan tersebut benar-benar membuat Ling merasa begitu canggung. Apalagi Gusun terlihat ingin mendekati Ling. Bahkan Gusun berpura-pura ketakutan. Hal itu berhasil membuat mereka berdua saling berdekatan. Ling juga benar-benar merasa ketakutan karena film tersebut. Akhirnya Ling pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Keesokan harinya, saat Ling terbangun, ia terlihat begitu bahagia. Gusun juga menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Bahkan Gusun pun membelikan beberapa pakaian untuk Ling. Kali ini, Ling baru mengetahui bahwa barang-barang pasangan yang ada di rumah Gusun adalah milik Junnan. Sebab pacar Junnan tidak menyukai barang tersebut. Akhirnya mereka pun sarapan bersama dengan tenang. Di hari berikutnya, mereka kembali bekerja seperti biasanya. Ling juga langsung berdiskusi perihal pekerjaan dengan Xin Yi.
Tetapi tak disangka Ling malah terus memandangi Gusun dari kejauhan sembari tersenyum bahagia. Sementara itu, Gusun malah terus merasa cemburu karena Zeng dan Ling semakin terlihat akrab. Hal tersebut membuat Gusun dengan berani menghampiri dan mendekati Ling di ruang istirahat yang ada di perusahaan. Saat itu, Ling mulai merasa jika Gusun cemburu pada Zeng. Lalu ketika Ling sedang berdiskusi dengan rekan kerjanya, tiba-tiba saja Ibu Ling menghubunginya. Kali ini Ibu Ling memintanya untuk mengikuti kencan buta dengan seorang laki-laki. Bahkan Ibu Ling juga sudah membeli tiket untuk mereka berdua. Awalnya, Ling menolak hal tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada Gusun, sebab ia pun dipaksa untuk mengikuti kencan buta bersama seorang wanita. Awalnya Ling menolak permintaan ibunya, tetapi saat mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Gusun, Ling langsung menyetujuinya. Namun Gusun masih belum mengetahui jika perempuan itu adalah Ling. Kemudian Ling langsung bergegas untuk bersiap-siap. Jie juga membantu Ling berdandan. Tetapi di sisi lain, Gusun malah terus sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan sampai ketika Ling sudah berada di lokasi kencan, Gusun tidak kunjung ada di sana. Ling pun menunggu dalam waktu yang begitu lama karena Gusun sedang sibuk mengurus perencanaan perubahan video promosi proyek gamenya. Sementara itu, Ling beranggapan bahwa Gusunlah yang merencanakan kencan buta tersebut. Padahal Gusun tidak mengetahui apa-apa. Lalu saat Gusun ingin pergi dari perusahaan, ia baru mengetahui dari sebuah surat di layar komputer Ling bahwa wanita yang dikatakan ibunya adalah Ling. Hal tersebut membuat Gusun bergegas menemui Ling. Namun, Ling sudah terlihat sangat kecewa pada Gusun. Apalagi Gusun malah terjebak macet dan tidak bisa menemui Ling di waktu itu juga. Di malam hari, Gusun menunggu Ling di depan gedung apartemen mereka. Tetapi suasana hati Ling sudah memburuk, sampai ia tidak memperdulikan Gusun dan tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Gusun. Kekesalan itu pun bertambah ketika pintu rumah Ling kembali rusak. Akhirnya, hal tersebut membuat Ling melampiaskan kekesalannya. Tak berselang lama, tukang pintu pun ada di sana. Kali ini suasana mereka masih begitu menegangkan. Dan saat pintu sudah berhasil terbuka, Ling langsung masuk ke rumah. Gusun juga menyusul Ling untuk meminta maaf padanya. Namun tak disangka pintu itu malah kembali terkunci. Akhirnya mau tidak mau mereka berdua harus berada di apartemen tersebut. Tetapi Ling masih tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sampai tanpa sengaja, Gusun terjatuh dan berlutut di hadapan Ling. Ling pun merasa sangat iba. Akhirnya ia memberikan kesempatan pada Gusun untuk memberikan penjelasan. Tak disangka penjelasan itu membuat Ling merasa bersalah pada Gusun. Gusun pun berusaha menenangkan Ling. Setelah situasi kembali aman, Gusun meminta izin untuk mengambil pakaiannya di lemari pakaian Ling. Hal tersebut membuat Gusun mendapati lukisan dirinya yang disimpan dengan baik oleh Ling. Melihat hal itu membuat Gusun mengingat perlakuan jahatnya pada Ling. Gusun juga berjanji pada dirinya sendiri jika ia tidak akan membuat Ling menderita. Keesokan harinya, Ling mendapati Gusun yang masih tertidur pulas. Melihat ketampanan Gusun membuat Ling terus memandanginya. Bahkan Ling juga menyentuh bulu mata Gusun sampai membuatnya terbangun. Hal tersebut pun langsung menjadikan posisi mereka begitu dekat. Apalagi rambut Ling malah tersangkut. Dan di sana yang bersamaan tukang pintu juga memergoki mereka berdua. Hal itu benar-benar membuat Ling merasa sangat gugup. Kemudian Gusun bergegas pergi ke perusahaan. Kali ini Gusun memberitahu Stella dan Jiang bahwa ia akan mengundur waktu perilisan video promosi. Keputusan tersebut membuat Gusun langsung rapat bersama Dewan Direksi. Mereka juga tidak menyetujui keputusan Gusun. Namun Gusun terlihat percaya diri dan berusaha meyakinkan Dewan Direksi bahwa Gusun akan membuktikan jika ia bisa memberikan yang terbaik pada mereka semua. Beruntung usaha Gusun pun berhasil dan ia memiliki waktu selama 5 hari untuk membuktikan perkataannya. Di malam hari, Gusun menawarkan diri untuk mengantarkan Ling pulang ke apartemen. Selama di perjalanan, Ling terus berusaha menghibur Gusun dengan mengajaknya bermain teka-teki. Karena Ling mengetahui situasi Gusun sedang tidak baik. Namun usaha itu masih belum berhasil. Akhirnya Ling memberanikan diri memeluk Gusun agar Gusun bisa merasa lebih tenang. Hal tersebut benar-benar membuat Gusun menjadi begitu gugup. Keesokan harinya Gusun kembali rapat bersama semua anggota timnya. Tak disangka saran yang Ling berikan sangatlah bagus.
dan langsung disetujui oleh semua orang. Bahkan semua anggota juga ikut mendapatkan ide dari saran yang Ling berikan. Setelah rapat selesai, Ling memberanikan diri untuk meminta tugas dari Fang Xing. Ketika berhasil mendapatkan tugas itu, Ling langsung terlihat sangat bahagia. Ia juga begitu bersemangat menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan Ling sampai meminta saran dari divisi lain untuk perkembangan tugasnya. Lalu ketika Ling sedang berada di ruang istirahat, tiba-tiba saja Zeng dan Gusun ada di sana. Kali ini mereka kembali terlihat ingin bersaing untuk mendapatkan Ling. Akhirnya Ling memutuskan pergi meninggalkan mereka berdua. Di malam hari, tanpa sengaja Ling melihat Gusun yang sedang kelelahan. Bahkan Gusun juga sampai mengkonsumsi obat. Mengetahui hal itu langsung membuat Ling memeriksa kondisi Gusun. Saat itu Ling menawarkan diri untuk mengemudikan mobil Gusun. Tak berselang lama mereka pun sampai di halaman gedung apartemen. Namun karena Gusun sedang tertidur pulas, Ling memutuskan untuk berkeliling di halaman tersebut agar Gusun bisa tidur lebih lama. Tetapi ketika Ling memarkirkan mobil, mereka malah langsung dihampiri oleh satpam karena ternyata Ling sudah menabrak tong-tong sampah yang ada di sana. Hal itu pun membuat mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Keesokan harinya mereka bekerja seperti biasa, tetapi saat Gusun baru saja sampai di perusahaan, ia sudah langsung mendapatkan kabar buruk jika stan pameran milik mereka direbut oleh Jiang. Hal tersebut membuat Gusun bergegas pergi menemui Stella. Kali ini Jiang juga ada di sana. Tak disangka Gusun benar-benar kehilangan stan itu, sebab Jiang yang berhasil membujuk Stella demi keuntungan perusahaan. Sementara itu, Ling berusaha membangkitkan semangat semua teman-temannya jika mereka masih memiliki harapan karena belum terbukti tim siapa yang akan lebih unggul. Perkataan tersebut pun berhasil membuat semua rekan divisi 9 kembali bersemangat. Gusun juga akhirnya memutuskan untuk merilis video promosi proyek gamenya. Tak disangka, banyak sekali penggemar yang menyukai video promosi game mereka. Lalu Gusun langsung menemui Stella untuk mendiskusikan keberhasilannya. Pembicaraan itu membuat semua anggota terlihat begitu tegang. Gusun juga sengaja menjahili mereka. Padahal sebenarnya mereka berhasil mengambil kembali stan pameran. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Mereka pun bergegas untuk memberitahu divisi Jiang agar mereka bisa mulai menyiapkan stan itu. Kemudian pameran pun mulai dilakukan. Kali ini Gusun terlihat sangat gugup, tetapi karyanya bersama anggota tim berhasil membuat kagum semua orang yang ada di sana. Lalu tibalah sesi wawancara. Saat itu ada dua orang wanita yang terlihat sangat menyukai Gusun. Mengetahui hal tersebut membuat Ling terlihat begitu cemburu. Tak berselang lama tibalah waktu pengumuman promosi game yang paling disukai dan game terfavorit. Tak disangka proyek game Gusun berhasil memenangkan kedua kategori itu. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Setelah itu ketika Gusun dan Ling sedang berjalan-jalan, ada seorang gadis yang menghentikan mereka berdua. Ternyata gadis tersebut ingin mengajak mereka menguji nasib percintaan. Bahkan ia juga sampai menyentuh tangan Gusun. Melihat hal itu langsung membuat Ling bersedia mengikuti pengujian tersebut. Tak disangka Zeng pun ada di sana bersama mereka. Bahkan uji itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang akan mengungkapkan perasaannya pada Ling. Hasil tersebut langsung membuat Zeng dan Ling saling menatap sinis. Kemudian ketika Gusun dan Ling sampai di depan gedung apartemen, Gusun terlihat ingin mengungkapkan perasaannya pada Ling lewat bantuan Junnan. Gusun juga meminta agar Ling menunggunya di apartemen. Gerak-gerik Gusun pun membuat Ling berpikir bahwa Gusun akan menyatakan cintanya. Tetapi tiba-tiba saja Ling malah sudah lebih dulu mendapatkan kejutan. Bahkan kejutan tersebut disiapkan oleh Zeng. Zeng juga dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Ling. Namun Ling dengan lembut menolak perasaan Zeng. Beruntung hubungan pertemanan mereka pun masih baik-baik saja. Tetapi Gusun malah melihat semua itu. Akhirnya Gusun mengurungkan niatnya. Sebab ia tidak ingin menyatakan cinta di hari yang sama dengan Zeng. Tak berselang lama, Ling pun ada di sana. Kedatangannya membuat Gusun menjadi begitu panik karena Gusun sudah menyiapkan langit malam yang sangat indah. Ling juga akhirnya mencurigai gerak-gerik Gusun dan mereka memutuskan untuk menikmati mie bersama-sama.
Saat itu Gusun dan Ling sedang pulang bersama. Kali ini Gusun kembali bersikap seolah ingin menyatakan cinta pada Ling dengan meminta Ling untuk masuk ke apartemen lebih dulu. Hal tersebut benar-benar membuat Ling merasa sangat bahagia. Namun tiba-tiba saja Gusun malah mendapatkan kabar buruk yang mengharuskannya untuk bergegas pergi ke perusahaan. Awalnya Ling merasa kecewa, tetapi ketika mengetahui proyek game Ling mendapatkan pelanggaran hak cipta, Ling langsung merasa begitu khawatir. Kemudian saat Ling ingin membuang sampah, ia mendapati Gusun yang sudah berada di depan pintu apartemennya. Kali ini Gusun benar-benar terlihat tidak bersemangat, karena game dan tokoh yang ada di game ciptaan Gusun sangatlah berarti bagi dirinya. Memahami kondisi Gusun langsung membuat Ling memeluknya. Gusun juga menyambut pelukan tersebut. Setelah itu, Gusun mengajak Ling untuk melihat lukisan hero-hero yang ia buat bersama ayahnya. Namun ternyata ayah Gusun sudah meninggal dunia. Mereka juga segera mengupload bukti tersebut bahwa mereka memang tidak menduplikat hero yang ada di game itu. Tetapi bukti tersebut masih belum kuat, sebab pihak lawan memiliki surat hak cipta. Keesokan harinya, Gusun kembali menemui para anggota dewan direksi. Namun kali ini salah satu dewan ingin menjual proyek game Gusun. Hal itu tidak diterima Gusun sama sekali. Akhirnya Gusun kembali mendapatkan kesempatan selama 3 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Ling menerima pesan dari Gusun bahwa ia akan pulang lebih dulu dan mengurus masalah yang sedang terjadi. Kemudian ketika Ling kembali ke apartemen, ia malah mendapatkan informasi dari satpam bahwa Gusun pergi dengan membawa koper. Hal tersebut benar-benar membuat Ling merasa sangat khawatir. Apalagi Gusun juga tidak membalas pesannya. Alhasil Ling memutuskan untuk menghubungi Luo. Saat itu Ling baru mengetahui jika kemungkinan besar Gusun berada di kampung halamannya. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Ling bergegas pergi menemui Gusun. Di hari berikutnya, Ling pun sudah berada di kampung halaman Gusun. Dan ketika Ling berhasil menemukan Gusun, Ling langsung mengomeli Gusun. Karena Ling begitu mengkhawatirkan kondisi Gusun. Namun ternyata Gusun malah tidak mendengar omelan Ling. Ling juga masih merasa sangat kesal, sebab Gusun tidak memberikan kabar apapun. Ternyata ponsel Gusun kehabisan baterai. Gusun pun terus memikirkan Ling. Tak disangka situasi itu menjadi momen Gusun menyatakan cintanya pada Ling. Ungkapan tersebut benar-benar membuat Ling tidak bisa berkata-kata. Dan mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Hanya saja ciuman mereka harus gagal. Karena ada 2 anak kecil yang melihat keromantisan mereka berdua. Tetapi mereka tetap saling berpelukan dengan begitu mesra. Setelah itu Gusun membawa Ling melihat studio ayahnya. Ternyata di masa lalu ayah Gusun sama seperti dirinya ingin membuat proyek game AAA. Suasana di sana juga membuat Gusun kembali mengingat kenangan bersama ayahnya. Awalnya Gusun ingin mencari petunjuk yang bisa memperkuat bukti tentang hak cipta. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan bukti apapun. Akhirnya Gusun mengajak Ling bertemu dengan Luo. Mereka juga bertemu dengan ayah Luo yang merupakan teman dekat ayah Gusun. Kali ini Gusun ingin mencari laptop milik ayahnya. Setelah mencoba membuka satu persatu laptop, Gusun pun berhasil menemukan laptop milik ayahnya. Lalu Gusun dan Ling beranjak pergi dari sana. Saat berada di mobil, Ling merasa jika mereka berdua begitu canggung. Akhirnya Gusun dengan berani mencium Ling. Ciuman itu benar-benar membuat Ling merasa sangat terkejut. Saat itu Gusun ingin memesan kamar hotel. Hal tersebut malah membuat Ling menjadi salah paham. Padahal Gusun hanya ingin memesan kamar untuk mereka beristirahat. Lalu sesampainya di hotel, Ling malah berharap jika kamar di hotel itu hanya tersisa 1. Awalnya harapan tersebut hampir saja terjadi. Namun ternyata setelah server diperbarui, petugas memberitahu bahwa terdapat 2 kamar yang tersisa. Dan sebelum mereka masuk ke kamar masing-masing, Gusun sempat mengajak Ling untuk datang ke kamarnya. Ajakan itu membuat Ling terlihat sangat gugup. Tetapi sebenarnya Gusun hanya ingin bekerja bersama Ling. Kemudian tanpa disadari Gusun dan Ling sama-sama mempersiapkan diri. Ling juga terus saja mengingat momen mereka berciuman. Tak berselang lama Ling pun masuk ke kamar Gusun. Tetapi suasana saat itu malah terlihat sedikit canggung. Lalu mereka juga mulai bekerja bersama. Kali ini mereka benar-benar menemukan surat hak cipta yang sudah dijual oleh ayah Gusun. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun merasa begitu kecewa.
Padahal hero dan item yang ada di game diciptakan oleh mereka berdua. Gusun juga mengingat saat-saat bersama ayahnya. Namun tak berhenti di sana, Link berhasil memulai awalan untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Kali ini mereka mendapati pesan-pesan yang dikirim oleh ayah Gusun khusus untuk Gusun. Membaca semua pesan itu membuat Gusun merasa sangat sedih sebab ayah Gusun tidak pernah melupakannya. Link pun ikut sedih melihat kondisi Gusun. Keesokan harinya, Stella dan para anggota dewan kembali membicarakan proyek game Gusun. Beruntung Gusun datang di waktu yang tepat, dan bukti yang ia bawa berhasil mengembalikan proyek gamenya dalam situasi aman. Ternyata sebelum ini Gusun dan Link menemukan bukti bahwa ayah Gusun membatalkan kontrak penjualan hak cipta tersebut. Sementara itu, Link memberitahu semua rekan kerjanya jika mereka berhasil mendapatkan kembali hak cipta game. Kabar baik tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Tetapi Junnan malah terlihat marah pada Gusun. Kemudian Link menemui Gusun di ruangannya. Kali ini Link menyelimuti Gusun yang tertidur di sofa. Ia juga terus saja menyentuh wajah Gusun dan memandangi ketampanan kekasihnya itu. Hal tersebut pun disadari oleh Gusun. Alhasil Gusun langsung mendekati Link. Namun keromantisan mereka harus terpaksa terhenti karena tiba-tiba saja Wei masuk ke ruangan itu. Akhirnya Link pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Lalu Xin Yi membagikan tunjangan para jomblo yang ada di divisi 9. Tak disangka Link juga mendapatkan tunjangan itu. Bahkan Link mengakui belum memiliki pacar. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun merasa begitu kesal. Akhirnya Gusun langsung mengajak Link pergi bersamanya. Kebersamaan itu pun Link pergunakan untuk membujuk Gusun. Beruntung usaha Link berhasil dan mereka memutuskan untuk membeli minuman kopi bersama. Kali ini Gusun ingin menggandeng tangan Link selayaknya sepasang kekasih. Tetapi Link malah menolak hal itu sebab ia tidak ingin ada yang mengetahui hubungan mereka berdua. Apalagi Jie juga ada di sana. Alhasil mereka berdua harus berpura-pura memperlihatkan hubungan bos dan karyawan. Setelah itu mereka pun kembali ke perusahaan. Tak disangka Link terus saja memperhatikan Gusun. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gusun. Hal tersebut benar-benar memperlihatkan bahwa mereka sedang dimabuk cinta. Lalu ketika jam istirahat tiba, Link asyik berbicara dengan teman-temannya lewat panggilan telepon. Tak berselang lama Gusun pun ada di sana. Namun lagi-lagi mereka harus gagal berpelukan karena Ji dan Jiang yang juga ada di tempat tersebut. Di malam hari, Gusun dan Link sudah berada di apartemen masing-masing. Tetapi mereka terus saja mempersiapkan diri. Sampai akhirnya Gusun memberanikan diri untuk menemui Link. Namun ada perkataan Gusun yang membuat Link tidak terima. Alhasil Link langsung menyergap Gusun. Situasi itu pun membuat Gusun ingin mencium Link. Tetapi Gusun malah bersedih sebab wangi shampoo yang Link gunakan. Kali ini mereka terlihat begitu canggung. Sampai akhirnya Gusun mengatakan bahwa ia ingin meminjam pengering rambut Link. Link juga membantu mengeringkan rambut Gusun. Tak disangka saat itu Gusun menyatakan sebuah kalimat yang begitu romantis. Dan kalimat itu berisi, "Kau adalah keindahan pertama yang kurasakan di dunia ini." Pernyataan tersebut benar-benar membuat Link merasa sangat terpukau, sampai membuatnya mengecup pipi Gusun. Namun Gusun malah langsung mencium Link dengan penuh kemesraan. Keesokan harinya, Junnan masih terlihat begitu marah pada Gusun. Menyadari hal itu membuat Link dan Xin Yi berusaha mengembalikan hubungan mereka berdua. Tak disangka usaha mereka pun berhasil dan hubungan kedua sahabat tersebut kembali membaik. Saat itu Gusun sedang berada di sebuah restoran bersama teman-temannya. Tak berselang lama, Link juga ada di sana karena ia ingin merayakan ulang tahun Ji. Kali ini Gusun pun memberitahu semua orang yang ada di sana jika ia sudah memiliki pacar. Namun Gusun tidak mengatakan bahwa pacarnya adalah Link. Hanya saja gerak-gerik mereka berdua memperlihatkan jika mereka memang memiliki hubungan. Lalu Ji pun bergabung bersama mereka. Dan mereka semua langsung ikut merayakan ulang tahun Ji. Mereka juga terus membahas pacar Gusun. Sampai akhirnya Gusun hampir saja ingin memperlihatkan foto pacarnya itu.
Hal tersebut membuat Ling terlihat sedikit panik. Dan setelah mereka semua ingin pergi dari restoran itu, Ling pun menjahili Gusun. Karena sebenarnya Gusun tidak memiliki foto Ling. Alhasil di saat itu juga Gusun langsung mengajak Ling berfoto. Hal tersebut benar-benar membuat Ling begitu terkejut. Keesokan harinya, Ling bekerja seperti biasa. Tetapi saat itu, Ling dan Zheng sedang sibuk mendiskusikan pekerjaan. Gusun yang melihat kebersamaan mereka langsung merasa sangat kesal. Akhirnya, ia segera membuat Zheng pergi meninggalkan Ling. Lalu, Gusun memberikan sebuah berkas referensi untuk Ling. Namun tak disangka ternyata berkas itu berisi kejutan-kejutan romantis yang Gusun siapkan khusus untuk Ling. Bahkan Gusun juga memberikan sebuah gelas pada Ling. Dan ketika Ling mengambil gelas tersebut, Gusun pun menghampirinya. Sebab mereka berdua memiliki gelas couple yang begitu lucu. Kebersamaan itu juga membuat Gusun mencuri kesempatan untuk bisa bersikap romantis pada Ling. Tetapi kedatangan Fan Xing membuat mereka harus kembali menjaga jarak. Di malam hari, Gusun dan Ling sedang memasak makanan bersama. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Tetapi Gusun benar-benar tidak bisa berbohong jika ia memang sangat cemburu dengan keakraban Ling dan Zheng. Tak berselang lama, Junnan juga ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Ling merasa begitu panik. Namun persembunyian Ling tetap saja membuat Junnan mengetahui keberadaannya. Alhasil Gusun pun memberitahu Junnan bahwa mereka berdua sudah berpacaran. Tak disangka kabar itu tidak membuat Junnan terkejut sama sekali karena ia sudah lebih dulu menduga perihal hubungan mereka berdua. Lalu Junnan mengajak mereka mengobrol. Kali ini Junnan secara tidak langsung memberitahu bahwa Xin Yi sudah mengungkapkan perasaannya pada Junnan. Hanya saja Junnan masih tidak memberikan jawaban apapun sebab ia bingung dengan perasaannya sendiri. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Ling merasa begitu kesal karena ia tidak ingin jika Junnan sampai menyakiti perasaan Xin Yi. Gusun juga berusaha menenangkan Ling yang terlihat begitu kesal mendengar apa yang Junnan katakan. Keesokan harinya, Gusun dan Ling pergi bekerja bersama. Sesampainya di lokasi parkir perusahaan, Gusun terus saja ingin menggandeng tangan Ling. Hal itu sempat membuat Ling merasa khawatir jika akan ada seseorang yang memergoki kedekatan mereka berdua. Dan benar saja Jie melihat dengan jelas keromantisan pasangan baru tersebut. Namun awalnya Jie bersikap seolah ia tidak mengetahui apapun. Tetapi karena Gusun tidak ingin dianggap sebagai laki-laki yang tidak baik, akhirnya Gusun memberitahu Jie tentang hubungannya bersama Ling. Hal itu pun tidak membuat Jie merasa terkejut. Bahkan Jie merasa bahagia atas hubungan mereka berdua. Di malam hari, Gusun menemui Ling di apartemennya. Tetapi tanpa sengaja, Gusun malah menemukan pakaian tidur yang begitu seksi. Hal tersebut membuat mereka berdua menjadi sangat canggung. Akhirnya Gusun pun bergegas pergi meninggalkan Ling. Kemudian Ling memutuskan untuk mencoba pakaian itu. Kali ini Ling benar-benar terlihat begitu seksi. Namun di saat yang bersamaan, Fan Xing menghubunginya untuk meminta file pekerjaan. Hal itu pun membuat Ling terburu-buru ingin mengirimkannya pada Fan Xing. Tetapi Ling terpaksa untuk meminjam laptop Gusun sebab ia lupa membawa laptopnya pulang ke apartemen. Tak disangka di saat Ling sedang berada di apartemen Gusun dengan pakaian seksi itu, ibu Gusun pun ada di sana. Melihat kedatangan ibu Gusun membuat Ling sangat terkejut. Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu Gusun dan situasi tersebut menjadi awal pertama kali mereka bertemu. Tetapi ibu Gusun sangat memaklumi Ling. Bahkan ibu Gusun juga terlihat begitu menyukai Ling sebab ibu Ling adalah teman lama ibu Gusun. Tak berselang lama Gusun pun ada di sana dan Ling bergegas untuk berganti pakaian karena mereka akan makan malam bersama. Saat itu Gusun juga terburu-buru menyembunyikan beberapa barang-barangnya. Bahkan Gusun pun segera menemui Ling untuk mengingatkannya agar tidak memberitahu pekerjaan aslinya pada ibu Gusun. Namun saat Gusun dan Ling kembali menemui ibu Gusun, mereka malah harus melihat ibu Gusun yang sudah merasa sangat marah pada Gusun. Karena ibu Gusun baru mengetahui pekerjaan Gusun yang sama seperti ayahnya. Hal tersebut membuat ibu Gusun bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat semua itu membuat Ling terus berusaha menenangkan Gusun.
Saat itu, Ling menghubungi Gusun untuk mempertanyakan hubungan Gusun dengan ibunya. Mengetahui bahwa ibu Gusun masih marah, membuat Ling berusaha memperbaiki hubungan ibu dan anak tersebut. Tetapi kali ini, Ling harus berbohong dengan mengatakan bahwa hubungannya dengan Gusun sudah berakhir. Tak disangka, keesokan harinya ibu Gusun benar-benar menemui Ling. Kedatangan ibu Gusun langsung membuat Ling berusaha berakting agar terlihat menyedihkan. Awalnya ibu Gusun benar-benar prihatin dengan keadaan Ling. Namun ibu Gusun malah mengetahui jika Ling sedang berbohong. Akhirnya ibu Gusun memilih pergi meninggalkan Ling. Tak berselang lama Gusun pun ada di sana. Pertemuan itu masih belum membuat hubungan mereka membaik. Tetapi Gusun memaksa ibunya untuk membaca buku harian ayahnya agar ibu Gusun tidak terus-menerus salah paham pada ayahnya. Tak disangka ternyata ayah Gusun benar-benar sangat peduli dan begitu menyayangi keluarganya. Mengetahui hal tersebut membuat ibu Gusun tidak bisa menahan tangis. Bahkan apa yang ibu Gusun lakukan hanya karena ia tidak ingin kehilangan Gusun. Seperti halnya ia kehilangan ayah Gusun. Namun ibu Gusun tetap bergegas pergi sebab ia tidak bisa terlalu menasehati Gusun. Karena Gusun sudah bisa membuat keputusannya sendiri. Setelah ibu Gusun pergi, Gusun langsung berterima kasih pada Ling sebab Ling berhasil mempertemukan mereka walaupun amarah ibu Gusun masih belum terlalu mereda. Kemudian Gusun dan Ling menonton bersama di apartemen Gusun. Tetapi kali ini Gusun terus saja memandangi wajah cantik Ling. Menyadari hal itu membuat Ling merasa begitu gugup. Di hari berikutnya mereka kembali bekerja seperti biasa dan lagi-lagi Gusun terus saja menggenggam tangan Ling. Tak disangka keromantisan mereka pun diketahui oleh Zheng. Hal baik itu membuat Zheng langsung memberikan selamat pada mereka berdua. Tak hanya Zheng, ternyata Wei, Fan Xing dan Huo juga sudah mengetahui hubungan mereka. Lalu ketika mereka pergi meninggalkan Ling dan Gusun, Gusun langsung memberikan kecupannya untuk Ling. Hal tersebut benar-benar membuat Ling menjadi salah tingkah. Setelah itu, ketika Gusun berada di ruangannya, ia terlihat sedang memiliki beban yang cukup berat karena perusahaan Watt ingin mengakui sisi perusahaan HC Game. Junnan juga memberikan informasi yang sama pada Gusun. Akhirnya Gusun bergegas pergi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak disangka ternyata Gusun pergi menemui Zhang perwakilan perusahaan Watt. Kali ini Gusun menggunakan caranya sendiri untuk mengelabui Zhang agar tidak mengakui sisi perusahaan HC Game. Namun Gusun harus mengorbankan dirinya sendiri untuk bergabung ke perusahaan Watt karena sebenarnya perusahaan Watt hanya ingin mengincar Gusun. Kemudian saat Gusun kembali ke perusahaan HC Game, ia dan Stella terus saja berdebat sebab Stella kecewa dengan keputusan Gusun yang malah mengkhianati perusahaan HC Game. Perdebatan mereka pun diketahui oleh semua anggota tim divisi 9. Mereka juga tidak menyangka dengan keputusan yang diambil oleh Gusun. Bahkan mereka sama sekali tidak mendukung keputusan tersebut. Di hari berikutnya, Gusun dan Ling sama-sama baru saja keluar dari apartemen mereka masing-masing. Tetapi hubungan mereka sudah mulai tidak membaik. Ling juga terus saja meminta agar Gusun memikirkan keputusannya. Sebab keputusan Gusun membuat hati semua anggota tim terluka. Bahkan keputusan itu juga sudah melanggar niat awal Gusun dalam menciptakan game AAA. Namun Gusun malah tidak memberikan jawaban apapun. Hal tersebut benar-benar membuat Ling merasa kecewa pada Gusun. Setelah itu, sesampainya di perusahaan, Ling mendapatkan sarapan pagi yang Gusun siapkan. Tetapi kekesalannya pada Gusun membuat ia mengembalikan sarapan tersebut ke meja kerja Gusun. Lalu di malam harinya, Ling dan Xin Yi memilih untuk meminum alkohol di sebuah klub agar mereka bisa meluapkan semua kekesalan yang ada di hati mereka masing-masing. Kemudian Ling pun pulang dalam keadaan mabuk. Kondisi itu membuatnya tidak bisa membuka pintu apartemen. Mengetahui hal tersebut membuat Gusun segera membantu Ling. Tetapi Ling masih saja kesal pada Gusun. Akhirnya Gusun bergegas membawa Ling ke apartemennya sebab Ling ingin muntah. Saat itu Ling masih terus saja enggan berada di dekat Gusun dan menerima bantuannya. Padahal Ling sedang dalam kondisi mabuk. Saat itu Ling sampai tidak ingin mencium aroma tubuh Gusun. Alhasil Gusun segera memakai mantel dan parfum. Ling juga terus memastikan aroma yang Gusun kenakan sampai membuat hidungnya menyentuh hidung Gusun. Tetapi Ling malah langsung tertidur. Situasi tersebut membuat Gusun terus memandangi wajah Ling. Ia juga segera membawa Ling ke ranjang untuk beristirahat. Keesokan harinya Ling lebih dulu terbangun.
Tak disangka Ling benar-benar kesal pada Gusun, sampai ia pergi meninggalkan Gusun yang sedang tertidur di sofa. Ternyata Ling ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Lalu ketika Gusun bersiap untuk pergi, Gusun malah menemukan barang-barang yang ia berikan pada Ling di depan pintu rumahnya. Hal tersebut membuat Gusun harus berbesar hati untuk menerimanya kembali. Setelah itu, ketika berada di perusahaan, Ling menemui Gusun untuk memberikan tugasnya. Tetapi Gusun tidak puas dengan desain buatan Ling. Ketidakpuasan tersebut tidak membuat Ling takut sama sekali. Sebab Ling langsung berterus terang jika ia memang tidak bisa membuat desain yang diminta oleh Gusun. Karena Ling tidak menyukai perubahan yang Gusun perintahkan, sebab ia yang akan bergabung di perusahaan Watt. Lalu saat jam istirahat tiba, Ling berniat ingin membatalkan restoran yang sudah ia pesan. Tak berselang lama, Gusun pun ada di sana. Kali ini Gusun membahas makan bersama yang akan mereka lakukan. Tetapi Ling mengatakan bahwa ia sudah membatalkan janji itu. Ling juga tidak terlalu memperdulikan Gusun, dan ia lebih memilih untuk bermain game bersama Stella. Sampai di malam hari, Ling masih terus saja bersikap cuek pada Gusun. Hal tersebut benar-benar membuat Gusun merasa begitu sedih. Di hari berikutnya, Ling sedang makan di sebuah restoran. Namun tanpa sengaja ia melihat kebersamaan Zhang dan Pak Wang, salah satu dewan direksi perusahaan HC Game. Hal tersebut membuat Ling memberanikan diri untuk menguping pembicaraan mereka. Tak disangka, ternyata Zhang sudah memiliki niatan buruk pada Gusun. Jika Gusun sampai tidak melakukan apa yang ia perintahkan ketika Gusun sudah bergabung secara sah di perusahaan Watt. Mengetahui hal itu membuat Ling merasa sangat terkejut. Kemudian saat Ling kembali ke perusahaan, Shinji memberitahu Ling bahwa Gusun dan beberapa anggota divisi 9 sedang pergi menemui Zhang. Mengetahui hal tersebut membuat Ling bergegas pergi menemui mereka semua. Sesampainya di sana, Ling ingin membongkar niatan jahat Zhang. Namun Gusun langsung mencegah Ling dengan isyarat yang biasanya ia berikan ketika mereka bermain game. Hal itu pun membuat Ling mengerti. Akhirnya Ling berusaha menenangkan diri dan ikut bergabung bersama mereka. Di malam hari, Ling dengan tega menghukum Gusun agar ia mau menceritakan kebenaran yang sebenarnya. Tetapi Gusun malah terus saja berusaha membujuk Ling supaya amarahnya mereda. Tak disangka usaha Gusun pun berhasil, sampai membuat Ling terus tertawa sebab kejahilan yang Gusun lakukan. Keesokan harinya, Gusun sudah menemui Jiang. Kali ini Gusun berusaha meyakinkan Jiang agar Jiang mau berada di pihaknya untuk mempertahankan perusahaan HC Game. Namun saat itu Jiang masih tidak terlihat bersedia membantu Gusun. Lalu Gusun dan Stella sedang mencoba membujuk Pak Li. Tetapi awalnya Pak Li tidak terlalu tergiur dengan pernyataan yang mereka berikan. Sampai akhirnya kedatangan Jiang berhasil membuat Pak Li setuju berada di pihak mereka. Kemudian, Gusun kembali menghampiri Jiang di ruang istirahat. Kali ini Gusun berterima kasih atas bantuan Jiang. Bahkan hubungan mereka berdua pun berhasil membaik seperti di masa lalu. Tak berhenti di sana, Gusun juga memberitahukan kabar baik itu pada semua anggota timnya. Hal tersebut membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Junnan sedang terlihat begitu galau karena Shinji sudah pindah ke divisi 1. Sementara itu, Gusun dan Ling masih terus saja asik bermesraan di belakangnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gusun kembali mendapatkan kabar buruk bahwa Pak Zhao tetap ingin menjual sahamnya ke perusahaan Watt. Lalu di malam hari mereka mendapatkan kesimpulan jika hasil total saham yang Stella dan Pak Li miliki sudah berada di bawah saham yang dimiliki Pak Wang dan Pak Zhao. Hal tersebut membuat mereka harus mencari seorang investor. Tak disangka Gusun berhasil menemukan investor itu. Keesokan harinya tibalah waktu untuk mengesahkan akuisisi perusahaan Watt pada perusahaan HC Game. Awalnya Zhang dan Pak Wang sudah percaya diri jika hal tersebut akan berjalan lancar. Namun Gusun terus berusaha mengulur waktu. Saat itu akhirnya Pak Lu ada di sana bersama mereka semua. Kedatangan Pak Lu berhasil membatalkan akuisisi yang akan dilakukan perusahaan Watt. Bahkan Pak Wang ingin menjual sahamnya pada Pak Lu. Dan ternyata Pak Lu adalah teman baik ayah Gusun di masa lalu. Ia juga sangat mendukung game AAA yang Gusun ciptakan karena keinginan Gusun sama seperti ayahnya. Tetapi keadaan Pak Wang tidak terus-menerus aman, sebab Ling dan Shinji berhasil membongkar kejahatan Pak Wang dengan membawa supir pribadi Pak Wang sebagai seorang saksi.
Tak disangka akhirnya mereka pun berhasil keluar dari masa-masa krisis tersebut. Hal baik itu benar-benar membuat semua karyawan perusahaan HC Game merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Gusun dan Ling sedang berada dalam perjalanan. Kali ini Gusun ingin ikut bersama Ling untuk pulang ke kampung halaman Ling karena tahun baru akan segera tiba. Tetapi Gusun harus merasa sedikit kecewa sebab Ling melarang Gusun ikut bersamanya karena Ling membutuhkan waktu yang tepat untuk memberitahu kedua orang tuanya perihal hubungan mereka. Melihat kekesalan Gusun langsung membuat Ling berusaha membujuknya. Beruntung usaha Ling pun berhasil. Setelah itu, saat Ling sudah hampir tiba di rumah, Ibu Ling menghubungi dirinya. Kali ini Ibu Ling terlihat begitu gembira ketika mengetahui jika Ling dan Gusun sudah berpacaran. Lalu Gusun pun menghubungi Ling. Tak disangka Gusun malah sudah masuk di grup keluarga Ling, sebab ulah adik sepupu Ling yang membuatnya berada di grup tersebut. Hal itu membuat semua anggota keluarga memberikan banyak sekali pertanyaan pada Gusun. Namun Gusun hanya mengirimkan angpau sebagai bentuk ucapan selamat tahun baru. Di hari berikutnya, Ling baru saja dibangunkan oleh ibunya. Lalu Ling segera menghubungi Gusun karena ia ingin menagih hadiah tahun baru yang Gusun berikan untuknya. Tetapi tak disangka hadiah tersebut adalah Gusun, sebab di hari itu Gusun sudah berada di depan rumah Ling. Hal tersebut membuat Ling segera menjemput Gusun. Namun langkah kaki Ling harus terhenti oleh ulah kedua orang tuanya. Bahkan kali ini mereka semua ingin mengerjai Gusun sebagai bentuk pembuktian keseriusan Gusun pada Ling. Kemudian Ling pun bergegas menyambut kedatangan Gusun. Namun mental Gusun mulai mengecil ketika Ling memberitahu bahwa ayahnya sedikit menyeramkan. Lalu kedatangan Gusun benar-benar disambut dengan baik oleh keluarga Ling. Hanya saja Gusun mulai merasa aneh karena orang tua Ling malah menghidangkan mangkuk dan piring kosong. Tak berhenti di sana, ayah Ling juga memberikan beberapa pertanyaan pada Gusun sampai membuatnya harus meminum arak. Tetapi Gusun benar-benar membuktikan keseriusannya pada Ling sebab Gusun sudah menyiapkan kehidupan yang layak untuk Ling. Bahkan Gusun juga memberikan bentuk tanda cinta pada Ling dengan begitu romantis. Di malam hari, Ling memberikan beberapa perlengkapan tidur untuk Gusun. Gusun juga sangat berani mencium Ling di rumah orang tuanya. Keesokan paginya, Gusun dikejutkan dengan keberadaan ayah Ling. Bahkan ayah Ling benar-benar bersikap dengan begitu menyeramkan. Lalu Gusun mulai memperlihatkan keahliannya dalam mengerjakan semua hal, mulai dari memasak sampai mengurus rumah. Hal tersebut membuat Ling dan orang tuanya sangat terpukau. Kemudian ayah Ling dan Gusun pergi bersama membeli beberapa keperluan rumah tangga. Ayah Ling juga memberitahu tentang kesukaan Ling di masa kecil. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Gusun kembali mencium Ling dengan penuh kemesraan. 1 tahun kemudian, saat itu Gusun dan Ling sedang menyiapkan bingkisan yang akan mereka berikan pada tamu-tamu yang menghadiri acara perayaan keberhasilan game AAA mereka. Di hari berikutnya, acara pun mulai dilakukan. Kali ini mereka menyambut kedatangan semua tamu yang ada di sana. Tak berselang lama, acara yang sangat dinanti-nanti pun mulai dilakukan. Saat itu, Gusun mengucapkan rasa terima kasihnya pada orang-orang yang begitu berpengaruh dalam keberhasilan terciptanya game AAA, sampai game mereka berhasil mencapai rating tertinggi. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Lalu, saat Gusun sedang memandangi keindahan luar gedung, Ling menghampiri dirinya. Kali ini Ling langsung menggenggam tangan Gusun sebagai bentuk bahwa ia akan selalu berada di sisi Gusun untuk mendukungnya. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Percayalah bahwa di balik keberhasilan laki-laki pasti ada seorang wanita hebat yang mendukungnya, dan jangan pernah terlalu membenci seseorang. Karena tidak ada yang bisa tahu jika seseorang yang kita benci adalah sosok yang akan paling kita cintai. Dan teruslah menjadi diri kita sendiri tanpa menampakkan kebaikan kita kepada orang lain agar kita disukai oleh mereka. Karena hal itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Bagi yang mau request drama silahkan komen di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.